Hari ini kita lanjutan dari part-part sebelumnya. Ya, pembahasan emergency response plan ini memang sangat kompleks. Ya, uh, kita dikasih waktu 60 jam saya untuk memaparkan dua materi lanjutan. Ya, mungkin setelah ini ada beberapa materi lagi, masih ada part-part berikutnya ya, karena emergency response plan itu kompleks dari segala aspek ketiganya. Oke. Saya izin share ya. Kita akan mulai di presentasi yang pertama ya tentang IRT. Sudah terlihat screen saya? Sudah Pak, Sudah aman. ya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita mulai di part 3 ini presentasi pertama tentang emergency response team-nya ya. Oke, izin memperkenalkan diri. Ini biodata saya Pak. Bapak bisa follow juga di Instagram atau LinkedIn. Saya juga beberapa sering post ya beberapa artikel ketiga, terutama short materi tentang safety moment. Ya, sejak tahun 97 saya sudah bekerja sebagai safety ya sampai sekarang ya. Ini beberapa sertifikasi saya dan pendidikan saya, mungkin tinggal dibaca aja nanti materi juga akan kita sampaikan kepada rekan-rekan semuanya di sini. Ya. Oke, emergency response team atau fire and rescue itu ada regulasinya ya. Regulasi yang pertama ini tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja itu diatur di Kemenaker 186 tahun 1999 ya. Lalu yang kedua tentang Menteri Tenaga tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja ya. Jadi artinya sebagai ini Permenaker nomor 15 tahun 2008 ya. Artinya dua regulasi ini yang berkaitan erat dengan skill dan teknik dan kemampuan seorang emergency response team ya. Namun di mana ada beberapa yang terkait dari regulasi yang standar internasional yang saya adopsi untuk materi ini, yang diantaranya itu tentang fire apparatus driver atau operator, ya itu NFVA 1002, lalu ada Departemen Office itu NFVA 1021, di dalamnya terkait Incident Commander, yaitu Ultimate Responsible for all operation within the fire department. Itu termasuk di dalamnya membutuhkan membawa misi penyelamatan. Ya. Lalu ada supervisor fire company, lalu ada pengawas di dalam stasiun fire station atau yang disebut sebagai incident commander setiap timnya. Jadi harus ada pengawas di sana, ada supervisi superior sebagai fungsi komando di lapangan jika terjadi kondisi darurat. Ya, itu diatur di NFVA 1021. Lalu ada Fire Department Incident Safety Office sebagai pengawas safety officer. Mungkin kalau teman-teman safety sih sepertinya banyak sekali yang hadir safety officer. Nah ini kalau di luar sana di Amerika diatur di NFVA 1521 ya safety office-nya. Di mana tugas fungsinya adalah sebagai operasional safety saat terjadinya kondisi darurat, yaitu command center dan call taker. Ya, kalau di tempat saya ada CMS dan command center ya. Jadi sebagai pusat komando satu pintu informasi tentang terjadinya kondisi darurat. Lalu ada technical rescuer. Nah, ini sebagai rescue unit. Rescue unit apa yang pada saat terjadi kondisi darurat, di mana tim penanggulangan yang diatur di Kemenaker 186 tahun 99 itu juga termasuk di dalam NFVA 1006 ya, yang menghandle technical rescue situasi. Nah, ini dibutuhkan seorang penyelamat dengan kondisi yang prima, baik fisik maupun pengetahuan yang sangat luas ya. Lalu Departemen Kesehatan dan Safety Officer itu diatur di NFVA 1500 ya, di mana tugas fungsinya adalah sebagai tim medis di sana ya, paramedik. Ya. Oke, selanjutnya ini contoh saja sebagai struktur organisasi satu departemen emergency response, di mana di departemen emergency response itu dipimpin oleh seorang kepala departemen membawahi 4 grup.
Nah, ini harus kita sebagai pimpinan grup emergency response harus mampu membuat struktur organisasi sebagai perencanaan tanggap darurat. Ya, ini beberapa case yang saya terapkan di beberapa tempat kerja saya sebelumnya dan saat ini juga ya. Ya, kita membagi 4 grup, di mana satu grup itu untuk mendelegasi satu kebutuhan shift. Ya, satu shift. Ya, grup A, shift 1, grup B, shift 2, grup C, shift 3, dan grup D off. Ya, nanti selanjutnya mengalir terus flow sampai kembali grup D itu menjadi shift 1 nanti. Seperti itu. Nah, di mana grup A ini dibawahi oleh seorang supervisor, ya. Supervisor itu memiliki beberapa subordinat, diantaranya engine atau operator fire truck, lalu ada technical rescue, ya ini kalau kita di pemadam kebakaran ya ada di fire emergency response, ini adalah nozzle 1, nozzle 2, itu seorang technical rescue, dan rescue hose laying yang menggelar selang pada saat terjadi kondisi darurat kebakaran. Jadi ada 4 orang technical rescue dan 1 orang driver ambulan dan 1 orang paramedik. Ya, jadi ideal sekali kalau yang dedicated ini terdiri dari beberapa skill dan pengetahuan tim tanggap darurat. Ya. Nah, untuk call taker kenapa saya taruh di atas profesor atau foreman? Karena call taker ini menjadi fungsi tugas sebagai pusat komando, ya sebagai pintu komunikasi atau komunikasi K3 lagi kalau kita belajar K3 umum ya, ada komunikasi K3. Nah, di mana seorang call taker ini mempunyai fungsi yang sangat kritikal karena dia yang mengarahkan tim di lapangan pada saat terjadinya kondisi darurat, dan dia juga menghubungkan beberapa sumber daya pada saat terjadi kondisi darurat seperti paramedik atau dokter perusahaan atau security dan dari HR ya atau dari tambahan sumber daya jika kita kekurangan sumber daya tim tanggap darurat pada saat terjadi kondisi darurat ya. Oke. Nah, kalau kita breakdown ya dari 9 ya, 9 personel atau 8 personel tambah satu lagi paramedik, saya di 9 personel dalam situasi kondisi darurat. Jadi 9 itu angka yang ideal pada kita melakukan tanggap darurat, khususnya kebakaran. Kalau kita membagi tugas cermat di lapangan. Ya, yang pertama kapten atau supervisor atau incident commander itu jatuh di NFA 1021 ya, satu personil. Kita bisa lihat di sini rekan-rekan, ini sebagai incident commander. Lalu engine operator atau fire truck operator jatuh di NFA 102. Nah, ini engine fire truck ya. Jadi sebagai driver operator dan driver ini yang mengaktifasi engine fire truck pada saat terjadi kondisi darurat. Lalu akan dibantu oleh 4 orang rescue atau fire and rescue. Ya, itu diatur di NFA 1006. Ya, di mana nozzle 1, nozzle 2, lalu hose layer 1 dan hose layer 2. Ya. Nah, ini komunikasi terus berjalan antara incident commander dengan fire truck ya atau engine dan rescue-nya, 4 orang rescue-nya ini. Ya. Lalu call taker ini atau command center itu diatur di NFA 1521 ya. Ini sebagai pusat komando ya atau insiden information center di mana call taker ini berfungsi sebagai pusat informasi antara komunikasi dari seorang insiden commander dengan manajemen atau manajemen tingkat atas ya, atau sebagai yang memperpanjang tangan informasi kepada emergency response chief leader-nya ya. Nah, ini taktik dan strategi ya. Taktik strategi salah satu bagaimana kita pada saat melakukan teknika rescue ya, teknika rescue kebakaran ya. Teknika rescue kebakaran, kita lihat di sini rekan-rekan ya. Ini host 2,5 ya. Kita ke teknisnya aja langsung ya. Ini host 2,5 ya. Dimana nanti ada additional form jika dibutuhkan ya. Kalau memang itu kebakarannya kebakaran kelas B atau kebakaran flammable ya. Lalu ada distribusi atau wise di sini pembagian dari 2,5 ke 1,5
host fire hostnya ya. Nah ini nanti 1,5 ini yang mengaktifasi adalah ratio 1 dan host layer 1 dan host layer 2. Nah, sedangkan untuk ratio tambahan ini adalah untuk yang mengaktifasi untuk foamnya. Foam itu salah satu media untuk melakukan pemadaman kebakaran kelas B ya. Nah, ini nanti terus lalu ratio 1 dan ratio 2 yang memegang nozzle 1,5 dia akan melakukan cooling ya, memegang cooling. Lalu yang 2,5 dia akan melakukan pemadaman ya. Karena ini kebetulan yang kebakaran ada flammable ya. Lalu untuk kebakaran manifold atau close valve firefighting ini kita akan lihat ya. Jadi 8 orang ini akan melakukan fighting ya, pembagian tugas tadi sesuai dari desain commander, ratio 4 orang, engine dan paramedik dan driver ambulan ya. Oke, nanti 1 orang komandonya ya sebagai delegasi tim delegasi dari incident commander akan menutup valve ya. Sementara ratio 1 sampai 4 dan tambahan jika diperlukan akan melakukan sprayer atau pendinginan ya. Nah, lalu untuk emergency response plan structural firefighting ya. Jadi teman-teman nanti rekan-rekan di sini ini hanya sebagai taktik dan strategi saja. Semua kondisi taktik dan strategi ini bisa kita expand atau kita kembangkan strateginya tergantung lingkungan kerja atau situasi kondisi darurat pada saat terjadi kondisi darurat ya. Oke, peraturan dan standar teknis K3 penanggulangan kebakaran untuk pengendalian energi. Pengendalian energi ini diatur di Kemenaker nomor 75 tahun 2002 tentang di Kementerian Pekerjaan Umum ya, instalasi listrik PUIL 2000, lalu Kemenaker nomor 289 itu pengawasan instalasi penyalur petir, lalu Kemenaker 187 tahun 1999 tentang pengendalian bahan berbahaya. Lalu ada peraturan khusus EE dan yaitu bahan mudah terbakar, dan peraturan khusus K yaitu bahan mudah meledak. Sedangkan untuk sarana proteksi kebakaran itu diatur di Permenaker nomor 4 tahun 80 atau 1980 tentang APAR, alat pemadam api ringan, ya, di mana teknis pembahasan Permenaker nomor 4 ini tahun 80 itu lebih pembahasan masalah teknis pemasangan atau pemilihan sarana alat pemadam api ringan. Lalu Permenaker nomor 2 tahun 1983 tentang instalasi alarm kebakaran otomatis. Lalu IMTK 11 tahun 1997 tentang pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran. Nah, lalu manajemen K3. Manajemen K3 diatur di Permenaker nomor 4 tahun 1987 tentang P2 K3 ya. Lalu Permenaker nomor 5 tahun 96 SMK 3, namun sekarang di PP 12 tahun PP 50 tahun 2012 di pasal 5 itu tentang penyelenggaraan SMK 3. Di pasal 5 itu wajib ya bagi semua perusahaan yang mempekerjakan 100 orang dan atau memiliki sumber bahaya potensi kebakaran ledakan ya. Lalu Kemenaker 186 nomor 186 tahun 99 itu tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Nah, artinya dari ketiga kelembagaan ini ya, yang paling awal adalah pengendalian energi ya, kelembagaan pengendalian energi. Nah, kalau jika pengendalian energi ini terjadi kegagalan, yang bekerja adalah sarana proteksi kebakarannya ya, secara teknis. Nah, jika ini terjadi kegagalan mekanis, yang bekerja adalah manajemen K3-nya ya. Di mana yang paling terakhir adalah Kemenaker 186 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja, di mana kalau kebakarannya kebakaran kelas berat itu ya, itu setiap di pasal 6 ya jelas ya, setiap 25 karyawan harus ada 2 tim tanggap darurat ya. Penyebab kematian pada kasus kebakaran. Jadi kebanyakan korban kebakaran bukan karena terbakar ya. Jadi penyebab kematian saat terjadinya kebakaran yang pertama adalah karena asap ya. Lalu ada hidrogen cyanida ya atau hidrosianik acid. Lalu yang ketiga terdapat karbon monoksida
atau CO, lalu adanya asap beracun dan lainnya, lalu yang terakhir terbakar dan trauma non-bone. Ya. Untuk fire tetrahedron, ya, jadi ada 4 unsur agar terjadinya pembakaran, ya. Di mana yang pertama adanya oksigen atau bahan pengoksidasi, lalu adanya bahan bakar, lalu adanya panas, lalu adanya reaksi kimia yang independen, ya. Jadi sebenarnya sih ya kalau yang tiga api itu benar, tapi berdasarkan NFPA kita akan menambahkan satu reaksi kimia independen, di mana kalau adanya oksigen atau bahan oksidasi dan bahan bakar dan panas, ketiga unsur ini ada namun tidak adanya reaksi, itu tidak akan terjadinya pembakaran atau oksidasi. Ya. Kecepatan oksidasi atau pembakaran ini berdasarkan NFPA 1001 3.3.10A 4-3.2B, ya. Jadi pembakaran itu ada rata-rata oksidasi, ya. Pembakaran suatu reaksi kimia independen itu bisa cepat maupun lambat. Jadi tergantung dari karakteristik dari material itu sendiri, ya, dari bahannya, ya. Karena setiap bahan memiliki flash point, memiliki titik nyala yang berbeda-beda, ya. Bahan yang flammable, bahan yang combustible itu berbeda sekali. Ada yang lambat, ada yang cepat, contoh seperti solar dan bensin. Nah, itu dua karakter yang berbeda, ya. Kalau bensin kan itu sangat cepat pada saat terjadinya oksidasi, tapi sedangkan untuk solar dia membutuhkan pemanasan yang lebih lambat, ya. Untuk proses penyalaan api, jadi ini tahapan-tahapan perkembangan kebakaran dalam satu kompartemen, ya, di mana di dalam grafik ini kita bisa lihat rekan-rekan semuanya, ya, tahapan penyalaan itu dimulai dari waktu penyalaan di sini. Nah, kalau kita gambarkan di sini panah ke atas ini adalah panah temperatur, ya, perkembangan temperatur, pertumbuhan temperatur, ya, makin ke atas adalah makin panas. Lalu yang panah ke kanan ini ada waktu. Nah, saya tidak menuliskan angka-angka di sini, ya, temperatur berapa derajat, 100 derajat, 120 sampai 800 atau ribuan derajat, dan ke kanan ini waktu, ya, waktu dalam waktu hitungan menit, detik, ini nggak akan saya tuliskan karena kembali lagi ke kecepatan pembakaran di sini, ya, kecepatan pembakaran atau kecepatan oksidasi, di mana setiap material memiliki karakteristik proses penyalaan yang berbeda-beda, flash point yang berbeda-beda, tergantung dari klasifikasi dari karakteristik material itu sendiri, ya. Seperti karbon disulfid itu lebih cepat terbakar karena dia bahan salah satu flammable yang sangat cepat sekali, ya, atau kalau di dalam dalam pembagian pengecekan sampling gas itu dia adalah bagian unsur VOC atau bagian yang mudah terurai. Jadi kalau karakter dari material yang mudah terurai itu adalah bahan pengoksidasi yang cepat. Ya, dia cepat terbakar, cepat menyala, dan cepat habis. Ya, berbeda dengan bahan yang lambat teroksidasinya, dia lambat menyala, ya butuh penyalaan dalam sekian ratus derajat, tapi dia lebih lama juga untuk habisnya, untuk habis dan akhirnya surut atau decay. Nah, di sini tidak ada angka, ya, baik waktu maupun temperatur, karena tadi, ya, bermacam-macam karakter dari material itu sendiri. Maka dari itu, kalau kita sebagai tim tanggap darurat atau sebagai petugas K3 di tempat kerja, yang paling utama adalah mengidentifikasi material itu, ya, karakter, ya, apa material dasar yang kita gunakan sebagai proses. Nah, itu yang harus kita kembangkan, harus kita pelajari, ya, emergency response-nya kita pelajari. Jadi pemaparan materi emergency response, nah, itu terus berkembang sampai sejatinya rekan-rekan mengamati dari material itu sendiri, ya, di mana bahan dasar yang digunakan pada suatu proses. Nah, itu rekan-rekan sebagai tim tanggap darurat atau sebagai petugas keselamatan di tempat kerja itu harus memahami, ya, karakteristiknya, mulai dari public safety, ya, lalu material itu kalau terjadinya kebakaran besar, kebakaran kecil,
kalau terjadinya tumpahan besar, kecil, APD yang digunakan, lalu pertolongan K3-nya seperti apa. Nah, berbeda lagi kalau situasinya malam hari atau siang hari, karena karakternya sangat berubah, bisa berubah, ya. Jadi material itu karakternya berubah pada siang hari, pada malam hari, karena tergantung dari tekanan atmosfer juga, ya. Nah, inilah tahapan-tahapan perkembangan kebakaran satu kompartemen. Nah, di mana nantinya ada waktu penyalaan. Nah, kalau kita memiliki mapping untuk sistem tanggap darurat yang baik, nah ini adalah waktu yang kritikal di waktu ignition ini. Nah, di mana nantinya jangan sampai terjadinya pertumbuhan api atau grow it. Ya, di mana kalau terjadinya grow it, ya maka akan berubah tingkat kesulitannya. Ya, makin ke atas, makin puncak akan sulit untuk melakukan pemadaman atau melakukan negatif isolasi ya, seperti itu ya. Nah, ini tergantung dari material ignition ya. Lalu ada pertumbuhan api, kalau tidak tertangani dengan baik, tidak adanya tim tanggap darurat yang baik, atau tidak adanya perencanaan tanggap darurat yang baik, ini akan terus berkembang ya. Karena pada saat terjadinya proses pembakaran dan di mana dalam satu kompartemen ada beberapa material yang dapat menyala ya, karena macam-macam ya, apalagi dalam satu ruangan ya, ada combustible, ada flammable. Nah, flammable itu salah satu bagian material cair yang bisa menyala atau meledak, sedangkan combustible adalah material padat yang bisa menyala. Itu ya, beda ya. Flammable adalah bahan cair yang bisa menyala, sedangkan combustible adalah bahan padat yang bisa menyala. Nah, itu harus diperhitungkan rekan-rekan. Ya, sebagai orang ahli K3 nanti di dalam lingkup pekerjaan teman-teman, di mana memposisikan sebagai tim penyelamat harus memperhitungkan di dalam satu ruangan, dalam satu area kerja atau lingkungan kerja, bahaya fisikanya, bahaya kimianya, bahaya biologinya, bahaya ergonomi maupun bahaya psikologi harus diperhitungkan di sana. Ya, jika terjadi kondisi darurat. Ya. Nah, kalau terjadi pertumbuhan api dan tidak dapat tertangani dengan baik, api terus berkembang selama ada bahan bakar, selama ada oksigen yang masuk, ya, selama ada proses penyalaan. Nah, proses penyalaan ini, penyebaran panas pun terus terjadi, ya. Penyebaran panas terus terjadi, akhirnya terjadi penyalaan pada material-material lain. Nah, disitulah tingkat paling tinggi terjadi flashover. Nah, ketika terjadi flashover ini adalah di mana terjadi pembakaran secara serentak dalam satu kompartemen. Pembakaran atau kebakaran penyalaan secara menyeluruh dalam satu kompartemen. Nah, maka dari itu, di mana kebanyakan tim tanggap darurat kalau sudah terjadi flashover, kebanyakan dia tidak melakukan pemadaman, tapi melakukan pendinginan pada area sekeliling gedung yang terbakar. Kenapa? Karena harapannya adalah tidak terjadi eskalasi kebakaran yang lebih luas, tidak terjadi penyebaran panas yang lebih luas lagi, seperti itu. Ya, itu harapannya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau sudah terjadi full develop fire, di sini adalah kebakaran menyeluruh dari semua kompartemen, baik yang di dalam maupun yang di luar. Nah, ini tidak akan bisa terjadi proses pemadaman. Ya, sehebat apapun tim tanggap darurat, ini tidak akan bisa terjadi proses pemadaman. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan supaya tidak terjadi penyebaran panas ya di proses flashover sampai full develop fire atau perkembangan api secara penuh. Ya, tadi ya saya sampaikan. Jadi ada kebakaran di mana semua material di dalam kompartemen, baik yang di luar maupun yang di dalam, itu sudah terjadi penyalaan. Nah, lalu dia akan terus berkembang sampai bahan bakar itu habis. Ya, kalau sudah habis akan memasuk fase post flashover. Ya, jadi masuk post flashover, ya, lalu akan masuk decay. Decay ini adalah surut. Dimana kalau surut ini proses penyalaannya sudah mulai habis karena sudah tidak ada bahan bakar yang bisa nyala kembali. Ya, karena sudah habis, karena sudah terbakar. Nah, ini adalah proses penyalaan api di mana temperatur perkembangannya maupun waktu yang dibutuhkan
tidak dapat dipastikan. Ya, intinya kebakaran itu sangat cepat. Ya, karena kalau tim tanggap darurat karena terlambat datang ke tempat kebakaran, itu bisa terjadi udah growth bahkan sampai first over. Makanya kita membutuhkan rencana tanggap darurat. Ya, di mana nantinya di setiap departemen, di setiap business unit itu harus ada tim tanggap darurat fungsinya, ya, sebagai sebagai menghentikan proses ignition tadi ya, waktu penyalaan ini di awal. Nah, inilah kerjaan yang paling kritikal di sini. Kenapa dibutuhkan APAR? Ya, jelas di sini ya, untuk tidak terjadinya pertumbuhan api di sini. Ya. Oke, nah ini perpindahan panas. Jadi mungkin pelajaran fisika yang masa lalu kita sekolah SMP atau SD, seingat saya. Jadi energi panas ini dapat dipindahkan melalui 3 cara. Yang pertama konduksi, ya, lalu konveksi, lalu radiasi. Ya. Nah, ini contoh perpindahan panas secara radiasi. Ya. Jadi ada salah satu bangunan yang terbakar. Jadi bangunan lain tuh bisa terjadi proses penyalaan karena adanya perpindahan panas di sini secara radiasi. Ya. Oke, untuk flow proses emergency response team kita lihat ya, ada proses kebakaran. Jadi kalau kita tarik mundur ke belakang proses terjadinya kebakaran itu, kita lihat pemadamannya harus efektif, harus aman dan tidak merusak. Nah, supaya ketiga variabel ini berjalan dengan baik, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, harus ada petugas yang kompeten, ya. Lalu bersertifikasi tentunya. Lalu ada jenis dan ukuran tepat. Artinya di sini materi yang disampaikan, lalu asesmen alat pemadam yang disampaikan atau yang diinstalasi harus sesuai, ya. Makanya kalau di APAR itu kan ada bermacam-macam media ya. Itu tergantung dari fire risk assessment yang kita lakukan kerja atau di tempat kerja. Ya jangan sampai salah menaruh media. Ya kita menaruh media APAR untuk kompartemen MCC listrik, tapi kita menaruh APAR yang bukan dikhususkan untuk pemadaman listrik. Nah itu tidak tepat. Ya lalu ukuran, ya ukurannya apakah 9 kilo, 6 kilo, 3 kilo, atau bahkan yang APAP yang 4 kilo, 40 kilo, itu harus sesuai dengan luasan area yang kita nilai, ya kita nilai. Apakah cukup alat tabung 9 kilo untuk kompartemen sekian kali sekian meter square, seperti itu ya. Oke. Nah, lalu harus ada penempatan, ya penempatan yang tepat. Lalu ada pemeliharaan dan yang teratur, perawatan tentunya di sini. Lalu harus ada perencanaan yang baik sesuai dengan kelembagaan atau sesuai dengan kebijakan. Di mana tadi kebijakannya kalau untuk manajemen K3-nya ya itu diatur di Kemenaker 186 tahun 99 tentang unit dan penanggulangan kebakaran. Lalu untuk proses flap mitigasinya itu di Kemenaker 187 tahun 99 tentang penanganan bahan berbahaya ya. Oke, lalu ada pengadaan. Nah, pengadaan ini berdasarkan Fire Risk Assessment atau FRA. Nah, Fire Risk Assessment ini berdasarkan kebijakan-kebijakan tadi ya, dari Kemenaker maupun Permenaker ya. Oke. Untuk alat pemadam api ringan itu diatur di Permenaker nomor 4 tahun 1980. Jadi APAR ini harus siap pakai pada waktunya ya. Jadi harus di mana kalau siap pakai pada waktunya, artinya di sini harus apa? Harus jenis dan ukurannya harus sesuai. Yang kedua harus mudah dilihat dan mudah diambil ya, tidak boleh terhalangi ya, tidak boleh terhalangi. Jadi banyak sekali ya, masih ada beberapa teman-teman di sana saya lihat atau di mana ya, saya sering buka video di media sosial ya, kejadian-kejadian kebakaran yang harusnya bisa ditangani dengan baik karena tadi APAR-nya nggak sesuai atau perawatannya
tidak memadai, bahkan ada yang terhalangi, ya. Jadi pada saat terjadi kondisi darurat, pada saat mau ngambil alat tabung pemadam, kita terhalangi, akan delay respon, bahkan bisa terjadi kecelakaan, ya tersandung, slip and fall jadinya kan gitu. Lalu kondisinya harus baik, ya. Lalu setiap orang dapat mengoperasikan dengan benar, tidak membahayakan dirinya. Jadi teman-teman harus mampu mengoperasikan APAR, ya. Nah, di sini kalau dibilang mudah, mudah, tapi kalau tidak terlatih akan membahayakan dirinya, ya. Nah, pemadaman api dengan APAR ya, yang benar, ya, itu APAR ini dapat dioperasikan satu orang. Jadi fungsi APAR ini adalah untuk pemadaman mula atau kebakaran awal, ya. Lalu sebatas volume api kecil. Tapi APAR sebenarnya ada rating sekarang ya, ada rating. Jadi teman-teman kalau memprovide APAR itu pastikan ada tag di sana yang menjelaskan apa itu rating berapa atau sertifikasinya. Ya, sertifikasi dari Dinas Pemadam Kebakaran itu akan diakses, itu apanya rating berapa nantinya. Ya, rating 3A, 3 atau 2 atau 4. Nah, itu untuk kebakaran kelas berat atau kebakaran kelas ringan. Karena kebakaran itu kan ada 5 ya. Kebakaran ringan, ya sedang 1, kebakaran sedang 2, kebakaran sedang 3, dan kebakaran berat gitu. Nah, kebetulan tempat saya adalah kebakaran kelas berat, jadi harus presisi untuk melakukan fire risk assessment, presisi harus melakukan pelatihan untuk tim emergency response seperti itu ya. Nah, APAR ini adalah suatu peralatan yang dipergunakan untuk melakukan pemadaman awal ya. Jadi tadi yang time ini kalau kita lihat grafik itu adalah waktu penyalaan ya. Jadi bermacam-macam APAR. Meskipun sekarang APAR sudah multipurpose ya. Jadi satu APAR itu untuk bisa melakukan pemadaman kelas A, kelas B, dan kelas C. Meskipun kelas D itu ada dalam klasifikasi kebakaran, tapi rare ya, itu jarang terjadi. Ya. Untuk bahan bakar, material-material dengan rasio permukaan dan massa yang tinggi yang membutuhkan lebih sedikit energi untuk membakar. Nah, ini kalau lihat gambar ya di sini, jadi ada surface to mass ratio. Artinya di sini ada pemadatan, ada combustible ya. Low, kalau dia padat dia combustible-nya low, tapi kalau sudah das dia tinggi, ada statis di sana ya. Jadi energi required for ignition tinggi di sana ya, seperti itu ya. Makanya kenapa 5S ini penting ya. Debu itu menjadi salah satu trigger terjadinya statis ya. Hati-hati dengan debu-debu yang ada di lingkungan kerja ya. Makanya kenapa di mana-mana saya perhatikan ya 5S itu selalu disampaikan, selalu dipastikan itu dijalankan dengan baik, karena debu itu bagian dari statis energi yang bisa menjadi trigger terjadinya penyalaan tanpa diketahui sebenarnya ya, tanpa diketahui dengan baik oleh setiap pekerja. Untuk klasifikasi api ya, ini NFVA-nya 101 ya, 3-3.15 ayat A, itu dibagi ada beberapa klasifikasi ya. Yang pertama ada klasifikasi benda padat. Nah, klasifikasi benda padat ini seperti kayu, kain, kertas, karet, dan plastik. Lalu klasifikasi kelas B atau bahan bakar cair, bensin, oli, gemuk, ter, minyak tanah, thinner, dan nyala gas. Lalu yang C itu adalah listrik, di mana adalah energi listrik dan peralatan listrik yang beraliran ya. Yang aktif maksudnya di sini ada aliran listriknya. Lalu yang kelas D adalah logam yang mudah terbakar. Nah, ini rare ya. Yang terjadi yang paling sering terjadi adalah kelas A, kelas B, dan kelas C. Sistem klasifikasi pemadaman api. Ya, di sini ada huruf menunjukkan kelas bahan, biasanya di A ya. Itu A tadi A untuk bahan yang mudah terbakar kelas A, berarti artinya di bagian APAR biasanya di tabung APAR ada klasifikasi ini ya. Bentuknya seperti ini ya. A, B, C, dan D. Nah, angka digunakan dengan huruf hanya pada pemadaman api kelas A dan kelas B untuk menunjukkan efektivitas yang relatif pada permukaan api tersebut. Nah, ini rating, Pak. Biasa di sini ada rating 2A ya. Nah, pemadaman api kelas 2 adalah dapat memadamkan 2 kali lebih banyak daripada pemadaman api kelas 1A. Untuk pemadaman api kelas 20B ya,
akan dapat memadamkan 20 kali lebih banyak daripada pemadaman kelas 1B. Nah, ini artinya teman-teman harus dipastikan ini untuk penempatan yang tepat. Dilihat dari kompartemen, lalu ada material apa yang disimpan di sana, ada material apa yang diproduksi di sana. Nah, dilihat nanti SDS-nya. Ya, jadi nggak sembarangan menaruh apa. Kita pada saat asesmen, fire risk assessment, di area tersebut atau di lingkungan kerja tersebut, materialnya apa, kita buka SDS-nya, seberapa cepat dia teroksidasi, ya seberapa lama dia untuk dilakukan pemadaman. Nah, lalu medianya apa? Lalu kita masukkan rating di sana. Ya, masukkan rating, ya. Lalu kita membutuhkan berat yang berapa kilo. Kita install 2 atau 3 tabung atau 1 tabung cukup. Ya, jika terjadi kondisi darurat, itu bisa mengcover area tersebut. Nah, itu. Jadi nggak semudah itu sebenarnya. Tapi kalau kita sudah mempelajari proses apa namanya, kalau di Kemenaker tuh kalau nggak salah kelas D ya, kelas D belum ya, kelas D itu petugas. Kelas A ya itu kelas A. Kelas A itu ahli kebakaran kelas A. Jadi dia yang menghitung, yang mengasesmen seperti itu. Jadi harapannya teman-teman sebenarnya harus ada, setiap perusahaan harus ada kelas A, Pak, untuk melakukan akses seperti itu, ya. Untuk melakukan akses, ya fire risk assessment, kebutuhan apalnya berapa tabung di sana, ratingnya berapa di sana, medianya apa yang tepat di sana. Gitu. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi, kita lewatkan. Nah, lalu bagian-bagian upper. Nah, untuk bagian upper biasanya kita lakukan inspeksi ya. Yang pertama handle penekan di sini. Lalu ada pengunci atau pin. Ya pastikan pin ini selalu terjaga dengan baik ya. Lalu yang tak kalah penting adalah sebagai indikator pressure gauge ya, atau jarum penunjuk di sini. Ya, lalu ada discharge hose, lalu ada nozzle penyalur ya. Lalu data plate tadi ya, upper kelas apa, ya ratingnya apa, expire-nya kapan, kapan diservis kembali, seperti itu ya. Lalu ada bodi tabung ya, di sini air silinder. Nah, teori pemadaman ini diatur di NFPA 1001 ya. Karena tadi ada 4 ya, salah satu apa namanya 4 unsur yang harus dipenuhi kalau terjadinya proses penyalaan, di mana ada panas, ada oksigen, ada bahan bakar, dan ada reaksi kimia yang independen. Ya, salah satu unsur itu kita putus, ya akhirnya kita berhasil untuk memperlambat atau menghentikan proses penyebaran panas. Ya, yang pertama temperatur kita turunkan. Ya, tadi kan karena ada panas ya, berarti artinya dengan teknik ini saja sudah cukup. Ya, tapi nggak semua material sama penanganannya, apakah dengan penurunan panas atau dengan menghilangkan bahan bakarnya, ya, atau dengan menghilangkan bahan bakarnya, atau karakter lain dengan menutup oksigen, atau dengan teknik lain, atau yaitu memutus rantai reaksi dengan apar. Jadi apar ini adalah salah satu cara memutus rantai reaksi. Ya. Pemadaman api dengan apar yang benar ya. Ini ada rumusnya PAS atau PASS PAS ya. Ya. Kalau PAS itu P yang pertama pull the pin atau tarik pin, lalu arahkan ke dasar api seperti ini, lalu tekan handle-nya ya, lalu sapu dari sisi ke sisi, dari sisi ke sisi. Ya, ini dasar api, bukan apinya tapi dasarnya. Ya, jadi kalau flammable yang terbakar, nah itu yang kebakaran yang berkelanjutan adalah uapnya, Pak. Yang mudah, yang sangat kaya, yang sangat mudah terbakar itu adalah uapnya. Dan makanya kita arahkan ke dasar apinya. Ya, kalau dasar apinya kita putus, karena kan antara material dengan api yang terbentuk itu ada jeda, ya ada gap. Nah, itu yang kita lakukan pemadaman di sana. Kita lakukan pemutusan reaksi kimia, diputuskan reaksi kimianya. Lalu ada tabel di sini, tabel kelas dan jenis media pemadaman. Untuk kelas A, kalau kita menggunakan air itu baik, ya. Kalau kita menggunakan ABC powder, ya dulu ada air kalau nggak salah apa, tapi sekarang udah ABC powder, ya udah banyak, udah makin apa sih namanya efektif dengan ABC powder, ya, atau DCP Direct Chemical Powder. Lalu dengan BC bisa, ya dengan foam baik juga ya kalau kelas A yang padat, ya. Tapi kalau untuk liquid bisa saja, tapi nggak baik.
Kalau yang kebakaran kelas B dengan air itu bahaya. Kalau dengan dari chemical powder itu baik, ya. BC, tapi di BC saya kira sudah jarang ya APAR BC, tapi yang sering banyak itu adalah ABC di sini, ya. Lalu untuk yang kebakaran kelas C jelas air itu bahaya, dia baik dengan chemical powder, dengan foam dia bahaya karena foam itu membutuhkan air juga ya. Jadi kalau foam itu biasanya persentasi. Ya kalau foamnya 3% berarti airnya 97%. Itu pencampuran busa, jadi busa ya. Nah, tapi kalau dengan liquid gas itu baik, ya sangat baik. Ya yang kalau saya mapping kalau tempat saya tuh kalau kompartemennya dia listrik gitu ya, listrik ya seperti MCC gitu ya, itu kita tempatkan APAR liquid gas ya. Atau yang sekarang kita gunakan AF11 atau clean agent ya, ramah lingkungan ya. Lalu kelas D itu logam ya. Kalau kebakaran logam dengan air itu bahaya. Yang baik itu dari chemical powdernya dengan depowder. Tapi dengan ABC sekarang sudah baik ya. Sudah bisa dengan baik sekali. Tapi yang nomor 4 ini logam tuh rare atau jarang terjadi. Ya. Lalu kebakaran kelas K atau cooking media, minyak sayur ya. Di sini dengan ABC powder yang baik ya, sampai foam itu baik ya. Pemadaman api dengan APAR. Jadi ada penanganan yang benar pada proses pemadaman api di sini ya. Ya, ini bisa lihat gambarnya di sini rekan-rekan ya. Jadi api padamkan menurut arah angin ya. Jangan melawan arah angin ya, karena ada proses oksidasi dan asap itu ada toksiknya dan kita bisa menghirup hasil pembakaran dan akhirnya kolaps. Lalu lakukan pemadaman mulai dari depan ke belakang pada titik api ya. Oke. Lalu pada kebakaran yang menetes atau mengalir, lakukan pemadaman dari atas ke bawah ya. Nah, saya punya pengalaman juga di sini ya kebakaran yang menetes ya seperti ini dan efektif dan itu berhasil. Lalu padamkan api dari bawah ke atas. Ya, artinya tetap kita lakukan proses pemutusan reaksi kimia di dasar apinya. Seperti ini dasar api yang di atas ya. Lalu jika tersedia gunakan selalu fire extinguisher secara bersamaan ya. Bukan satu orang beberapa tabung APAR, akan terjadi kelelahan nantinya ya. Hati-hati bahaya kembalinya nyala api. Nah, karena ada masih proses panas dan ada oksigen, bahan bakar tersebut masih bisa kemungkinan nyala. Ya, apalagi kalau terjadinya penambahan oksigen secara tiba-tiba oleh angin. Nah, ini bisa terjadi proses penyalaan kembali. Lalu untuk fire extinguisher atau APAR yang sudah digunakan atau terpakai harus segera diservis atau diisi ulang dan ditempatkan kembali pada tempatnya. Nah, dan siap digunakan jika terjadi kondisi darurat kembali. Ya, oke. In case fire control untuk fire emergency plan antara lain informasi sumber bahaya dan cara pencegahannya, lalu ada jenis sarana, protokol kebakaran, petunjuk pemeliharaan dan cara penggunaannya, lalu prosedur kerja aman, lalu prosedur dalam keadaan darurat. Ya, oke, untuk fire control emergency ini yang terjadi ya. Kalau terjadi kondisi darurat, biasanya pertama ada deteksi dulu, yaitu alarm. Lalu ada pemadaman lokalisir, lalu ada evakuasi. Nah, padamkan lokalisir ini emergency response volunteer biasanya di departemen atau fire floor warden-nya ya. Floor warden ya, di sini floor warden. Nah, pentingnya kita membentuk tim pemadam unit tanggap darurat setiap departemen adalah padamkan lokalisir dulu sebelum tim tanggap darurat dedicated datang ke lokasi kejadian ya. Lalu ada rescue dan P3K ya. Jika ada yang terjadi adanya eskalasi korban injury, kita lakukan rescue dan pertolongan pertama. Lalu amankan ya. Setelah itu ada proses investigasi, lalu analisa, rekomendasi dan rehabilitasi. Ya. Oke, kita lanjut lagi Pak ya. Masih ada waktu Pak Arif ya. Masih ada satu presentasi soal ini. Boleh Pak, Saya silakan. sedikit ya. Fair behavior. Tadi sekarang fair behavior ya. Siap, dilanjut Pak.
Lanjut ya. Nah, ini peta Pak Magesi, saya lagi dulu nih, sudah ya? Oh, hampir sama, berarti ini hampir sama Pak ini. Bentar. Nah, ini Pak Arif, sorry. Nah, dasar-dasar prosedur bila terjadinya kebakaran ya. Jadi usaha menyelamatkan diri sendiri dari tempat berbahaya menuju tempat yang aman. Ya, tempat berbahaya. Jadi ada aman sementara dan aman mutlak, rekan-rekan. Ya. Tuh, ada dua ya, Pak? Iya, ada dua. Aman berbahaya, tempat bahaya dan aman sementara. Itu assembly point aman sementara, Pak. Kalau terjadi eskalasi yang lebih apa namanya? Ada eskalasi injury, ada eskalasi insiden, ya kita harus aman mutlak, Pak, harus keluar area ke zona hijau. Ya, meskipun aman sementara itu zona hijau. Ada yang lebih hijau lagi adalah keluar plan, Pak. Itu aman mutlak. Ya, kalau terjadi eskalasi yang major, artinya tidak terkendali dengan baik, tidak terkendali, mungkin ya ada perencanaan yang buruk, ya persiapan peralatan yang tidak memadai, bisa ya seperti itu. Ya, tidak ada support dan dukungan, seperti itu bisa terjadi. Ya, banyak faktor ya kenapa terjadinya kegagalan pada proses kontrol emergensi darurat. Nah, bisa pelatihan yang buruk, tidak ada perencanaan pelatihan, lalu tidak ada peralatan yang mendukung, tidak ada tim tanggap darurat yang memadai, ya itu banyak faktor di sana. Nah, tindakan saat keadaan darurat, jadi harus hentikan semua aktivitas di sini, ya rekan-rekan. Jadi harus stop, ya. Lalu bunyikan alarm atau lonceng sebagai tanda kondisi darurat. Lalu keluarlah melalui pintu keluar atau terdekat menuju tempat berkumpul yang telah ditentukan. Setiap tempat berkumpul yang telah ditentukan terdapat satu orang penanggung jawab atau fair warden. Nah, di sini pentingnya rekan-rekan memiliki atau membuat tim tanggap darurat di departemen, Pak. Ya, jadi latih mereka sebagai fair warden atau koordinator, ya setiap departemen atau setiap bisnis unit, karena dia yang dekat dengan sumber bahaya jika terjadi kondisi darurat, dan mereka yang cepat melakukan pemadaman awal. Kalau kita lihat dari grafik kan tadi time ignition, jadi artinya time ignition itu dipastikan, diharapkan yang mengaktifasi adalah tim fire warden di bisnis unitnya. Nah, sedangkan tim tanggap darurat dedicated akan membantu jika memang terjadinya eskalasi injury, terjadinya eskalasi insiden yang lebih tidak terkontrol. Seperti itu. Meskipun ya ada notifikasi, tapi kan saat notifikasi tim dedicated itu membutuhkan waktu perjalanan ya perjalanan. Kalau saya sih saya tetapkan ya tidak boleh lebih dari 5 menit dari fair session menuju tempat terjadinya insiden. Ya, tadi kalau kita lihat grafik ya itu sangat cepat. Kalau kita kembali ke karakteristik material, itu pembakaran itu ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, kita nggak tahu di sana. Kita banyak situasi yang kemungkinan berubah pada saat terjadinya kondisi darurat. Karena tadi ya, kalau sudah terjadi penyalaan, terjadi penjabaran panas, ya masuk oksigen yang lebih besar, itu akan cepat Pak, terjadinya penyebaran panas dan growth, bertumbuh api menjadi lebih besar dan akhirnya menjadi flashover. Nah, itu dikhawatirkan. Maka dari itu, saya tetapkan tidak boleh dari 5 menit untuk merespon ke lokasi kejadian. Ya. Lalu karyawan di setiap area bangunan itu wajib melaporkan bunyi alarm. Nah, kalau tempat saya nih, saya kebetulan saya kasih setisip ya, ada nomor telepon darurat. Apa nih nomor telepon darurat tempat saya. Jadi nomor telepon ini adalah telepon sakral ya, tidak boleh bunyi sebenarnya. Kalau artinya kalau ini ada yang telepon berarti ini ada apa-apa ya, ada apa-apa nih kalau di nomor telepon emergency. Harapannya ini tidak ditelepon gitu ya. Tapi harus diketahui, harus disimpan oleh setiap karyawan ya, harus disimpan di nomor handphone atau kita kita pasang di setiap departemen atau di setiap business unit atau di area lingkungan yang notabene memiliki penyalaan yang mudah di sana ya, atau pembakaran yang sangat mudah di sana. Tindakan saat alarm berbunyi.
Jangan berdiri pada pintu masuk, lalu berjalan, jangan berlari, ya, karena kebanyakan pada saat terjadinya kondisi darurat, berlari itu akan menambah cedera atau menambah insiden yang kita tidak harapkan. Lalu menuju ke tempat berkumpul, ya, tadi ya mungkin amat sementara ya, kita akan lakukan penghitungan ulang manifest yang masuk pada saat itu harus sesuai, ya. Jadi kita sampaikan ke security, ya, biasanya security yang membantu kita ya. Dia akan menghitung berapa jumlah manifest pada saat itu, apakah sesuai dengan jumlah manifest yang berkumpul ya di tempat assembly point dengan jumlah manifest yang hadir pada saat itu bekerja ya. Oke. Lalu koordinator dan karyawan yang telah ditunjuk itu melakukan perhitungan ya tadi ya. Lalu ikuti petunjuk atau arahan dari koordinator yang telah ditunjuk, IRT atau security. Lalu dilarang masuk kembali ke dalam gedung atau kelas tersebut sebelum mendapat izin dari petugas yang berwenang atau emergency response team. Yang perlu diperhatikan saat evakuasi, ini jangan panik, ya, jangan berdesakan di pintu atau tangga darurat. Lalu prioritaskan mereka yang dekat, ya. Lalu penghuni di atas lantai kebakaran, orang laki-laki bergerak dulu, baru wanita dan ditutup oleh petugas yang terlatih. Ya, kenapa laki-laki bergerak dulu? Ini memastikan supaya tidak panik. Ya, biasanya kalau wanita itu panik ya. Jadi laki-laki itu kalau terjadi kondisi darurat tuh lebih bisa berorientasi dibanding dengan wanita. Ya, lalu bantu yang luka atau shock atau sakit dan wanita jangan membawa barang yang berat. Tidak saling berteriak, tidak berlari, tidak saling mendorong dan tidak kembali ke dalam bangunan sampai dinyatakan aman oleh petugas tim tanggap darurat. Penentuan letak assembly point, ya. Ini berdasarkan NFPA ya sebenarnya. Ya, tapi kalau PUPR beda lagi kita bicaranya. Ya, nanti mana kita bahas masalah berapa jarak itu ada diatur di PUPR ya, di part 2 kemarin. Nah, kalau berdasarkan NFPA, ini bukan menentukan assembly point sebenarnya, tapi menentukan titik aman, yang paling aman. Karena kalau kebakaran, itu bangunan, itu pasti kolaps, Pak. Kalau kebakaran sudah besar dan terjadinya perubahan struktur pada bangunan, itu berpotensi dia kolaps struktur. Ya, maka dari itu tempat yang paling aman, tempat yang paling safe, ya, adalah luas zona runtuhan harus 1,5 dari tinggi bangunan. Jadi kalau tinggi bangunannya 10, yang tempat paling aman adalah 15 meter. Gitu. Kalau memang itu kebakaran besar ya, kalau kebakaran besar, gempa bumi gitu, itu adalah yang paling aman 1,5 dari tinggi bangunan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau di Jakarta gimana Pak? Nah itu dia, itu sangat sulit ya. Jakarta gedungnya rapat-rapat. Ya, jadi kalau ada gempa, kemarin juga saya beberapa tahun yang lalu ya, waktu ngambil sertifikasi perpanjangan kelas A kebakaran ya, tahun 2018 kalau nggak salah. Itu adalah gempa bumi. Ya, jadi kita keluar, kita lagi ngebahas materi ini padahal, yaitu kita keluar, tapi tetap assembly point di sisi bangunan yang tingginya berlantai-lantai, 20 lantai, 30 lantai. Nah, artinya kan kalau 30 lantai berapa meter? Nah, titik aman adalah kalau terjadinya kolaps struktur ya harus dari tinggi bangunan, harus dari lari dari 1,5 dari tinggi bangunan tersebut. Nah, itu ya, kolaps zonnya. Nah, ini menentukan emergency exit, tempat kumpul atau pintu atau jalur emergency exit ya. Nah, ini tempat kerja saya sebelumnya ya, di Kalimantan. Ya. Oke, nah untuk penentuan emergency exit ini akan kita bahas nanti di part berikutnya, Pak Arif dan rekan-rekan. Oke, baik, itu adalah pembahasan terakhir kita di part ini. Saya kembalikan ke Pak Arif, silakan dari rekan-rekan yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya. Silakan. Silakan Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Pak Sapta, terima kasih juga teman-teman Yes. semuanya sudah standby sampai dengan akhir ya, sampai dengan akhir materi hari ini. Tapi belum selesai teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman semuanya silakan isi absensi terlebih dahulu yang sudah saya share di kolom chat ya. Dan untuk absensi pastikan juga teman-teman sudah berstatus platinum supaya bisa mendapatkan
sertifikatnya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke dalam sesi pertanyaan, sambil teman-teman menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A, silahkan bisa absen terlebih dahulu, dan ada informasi untuk teman-teman semuanya. Yang pertama, pastikan aplikasi Mika Super App K3 teman-teman sudah platinum. Cara mengetahui platinum atau masih silver bagaimana? Silahkan buka aplikasinya, kemudian ada di pojok kiri, ada tulisannya platinum ya, kalau misalkan yang platinum. Tapi kalau silver, tulisannya silver. Nah, kalau untuk upgrade platinumnya seperti apa? Kita saksikan sama-sama untuk tutorial cara upgrade menjadi platinum. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga, yaitu Sendit 88908, sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. Oke, itu tadi cara untuk mengupgrade kartu Platinumnya ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian pastikan juga teman-teman sudah mensubscribe channel YouTube KCID ini, karena untuk rekaman webinar kolega juga akan kita upload di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Jadi buat teman-teman semuanya silahkan subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Cik Deni. Nah, kemudian kita lanjut lagi terkait perpanjangan lisensi dan juga SKP. Buat teman-teman yang sudah punya lisensi dan juga SKP, pastikan untuk lisensi dan SKP-nya tidak expired lebih dari 1 tahun, agar teman-teman bisa perpanjang tanpa harus refreshment ulang. Di sini ada SKP dan lisensi ahli K3 umum di harga 1,5 juta saja ya teman-teman semuanya. Kemudian untuk perpanjang lisensi juga kita ada di 1 juta ya, 999.000, damkar kelas D sampai dengan ahli K3 muda konstruksi. Untuk SIO juga ada. Nah, kemudian buat teman-teman yang perusahaannya ingin disertifikasi SMK 3 PPI 50 tahun 2012 untuk kontraktor konstruksi, ini ada dengan harga 19,5 juta. Kemudian untuk teman-teman manufaktur dengan 166 kriteria, kita ada dengan 24,5 jutaan saja. Dan kalau misalkan ingin 4 sertifikat sekaligus dengan ISO 9001, 14001, dan juga 45001, kita ada di harga 33,5 juta saja dari 95 juta. Oke, nah ini buat teman-teman semuanya yang ingin terjun ke dunia K3. Banyak nih yang tanya ke saya bagaimana caranya kita bisa bekerja di dunia K3. Nah, yang pertama silahkan teman-teman bisa mengikuti ahli K3 umum ya, Kemenaker RI, dan ini masih ada harga promonya sampai dengan hari Senin. Untuk kode vouchernya masih berlaku, jadi ini hanya di 3 jutaan saja teman-teman ya, untuk yang teman-teman fresh graduate. Tapi kalau untuk teman-teman perusahaan silakan nanti bisa mendapatkan potongan sebesar Rp500.000, dan juga untuk kode referralnya mendapatkan potongan lagi Rp100.000. Kita akan running tanggal 2 sampai tanggal 16 November. Kalau yang tadi online, nah kalau untuk yang ini secara tatap muka, perbedaannya apa? Tidak ada perbedaannya. Perbedaannya hanyalah teman-teman kalau misalkan yang lebih nyaman offline, silahkan datang offline. Tapi kalau misalkan lebih nyaman online, silahkan bisa ikuti yang online saja. Untuk harganya sama dan untuk promonya juga sama. Kita akan running di tanggal 6 sampai tanggal 18 November. Kalau untuk ahli K3 umum Kemenaker ini minimal pendidikannya D3. Oke ya. Sedangkan untuk yang ahli K3 muda BNSP, nah ini buat teman-teman yang pendidikannya SMA atau SMK juga bisa mengikuti ahli K3 muda BNSP yang kita akan selenggarakan tanggal 10 sampai tanggal 15 November. Dan dilaksanakan secara blended training. Jadi online untuk materinya, kemudian untuk pra-assessment dan juga uji kompetensi kita laksanakan secara offline di Jakarta.
Kemudian setelah kita punya ahli K3 umum tadi, silakan lanjutkan kembali untuk level selanjutnya, yaitu di auditor SMK3. Kita akan running tanggal 20 sampai tanggal 25. Ini masih ada harga early bird-nya ya, teman-teman semuanya. Oh, sudah lewat ya di 10 Oktober ya, sekarang tanggal 21. Oke. Ini masih ada tanggal 20, harusnya 10 November ini. Masih ada teman-teman ya di harga early bird-nya. Silakan bisa dimanfaatkan untuk sertifikasi auditor SMK3, hanya di 3 jutaan saja. Kemudian buat teman-teman semuanya yang ingin tersertifikasi ahli muda K3 lingkungan kerja atau hygiene industri ya. Nah, ini juga teman-teman bisa mengikuti di bulan November tanggal 9 sampai tanggal 16. Silahkan bisa manfaatkan early bird-nya maksimal di tanggal 30 Oktober hanya di 6,9 jutaan saja. Dan selanjutnya kita ada teknisi K3 listrik dan kita akan laksanakan juga tanggal 10 sampai tanggal 18 November. Batas early bird juga masih ada nih, harga di 4 jutaan saja. Teman-teman silakan bisa manfaatkan untuk promo early bird-nya. Dan juga untuk ahli K3 listrik buat teman-teman yang biasanya mengikuti tender nih ya. Nih silakan bisa mengikuti yang offline training dan ini kita laksanakan dari tanggal 9 sampai dengan 29 November. Bisa dimanfaatkan, batas akhir early bird-nya masih ada nih dan juga masih ada kode promo ya sampai tanggal 30 Oktober. Diskonnya sampai 5 jutaan nih teman-teman. Silakan hanya di 13,9 jutaan saja. Kemudian buat teman-teman konstruksi juga ada untuk ahli muda K3 konstruksi. Kita akan laksanakan di November juga dan ini masih ada batas early bird-nya juga ya. Untuk pelaksanaan tanggal 6 sampai tanggal 11. Nah, kemudian buat teman-teman juga yang ingin ikut yang ahli madianya, itu kita juga laksanakan di bulan November, tanggal 15 sampai tanggal 25 November 2023. Silakan untuk memanfaatkan sertifikasi muda dan media konstruksi. Nah, kemudian buat teman-teman yang bekerja di dunia perancah nih, untuk supervisor perancah buat teman-teman semua yang sekarang saat ini mengawasi ya perancah, silakan bisa mengikuti sertifikasi supervisor perancah, atau buat teman-teman yang membongkar dan juga memasang perancah, silakan mengikuti untuk teknisi K3 perancah. Akan kita laksanakan sama di bulan November bulan depan. Kemudian buat teman-teman semua yang bertugas sebagai tanggap darurat di petugas peran kebakaran kelas D, kita juga ada sertifikasinya tanggal 6 sampai tanggal 9 November. Kita akan laksanakan ya secara blended training. Dan untuk harga early bird-nya masih ada di tanggal 27, hanya di 3 jutaan saja teman-teman. Kemudian selanjutnya buat petugas P3K juga ada, kita akan running tanggal 13 sampai tanggal 16 November. Silakan manfaatkan untuk promo early bird-nya masih ada sampai tanggal 3 November 2023, hanya di 3 jutaan saja. Kemudian nah kita akan running nih untuk Fire Safety Manager FSM. Kita akan running ya di tanggal 6 sampai tanggal 27 November untuk pelatihannya. Dan harga early bird-nya juga masih ada di tanggal 27 Oktober. Hanya di 13,5 jutaan saja. Nah, kemudian buat teman-teman semuanya yang bekerja di ketinggian, silakan teman-teman bisa mengikuti TKBT tingkat 2 jika teman-teman yang bekerja di atas platform. Kemudian kalau misalkan teman-teman yang bergelantungan bisa mengikuti TKPK tingkat 1. Dan ini kita akan running di bulan November juga dan masih ada harga early bird-nya ya. Kalau untuk TKBT di tanggal 28 early bird-nya masih ada waktu. Kemudian untuk yang TKPK masih ada waktu sampai tanggal 3 November untuk harga early bird-nya ya. Nah, kemudian untuk operator forklift juga ada buat teman-teman semuanya yang memiliki forklift di perusahaannya. Nah, ini juga penting nih untuk kita mempunyai lisensi atau SIO dari forklift. Kita akan laksanakan tanggal 7 sampai 10 November dan harganya di 2 jutaan saja teman-teman. Masih ada harga early bird sampai dengan 28 Oktober 2023. Kemudian untuk yang teman-teman di rumah sakit nih, kalau misalkan ada akreditasi, nah biasanya juga suka ditanya nih untuk sertifikasinya nih. Nah, kita ada untuk K3 Rumah Sakit Kemenaker RI, akan kita laksanakan tanggal 13 sampai tanggal 16 November. Kemudian untuk teman-teman, untuk para medis K3 Muda, juga kita akan laksanakan secara blended training tanggal 13 sampai tanggal 17 November 2023.
Kemudian, nah ini buat teman-teman semuanya yang bekerja di ruang terbatas ya, kita juga ada untuk yang confined space utama yang masuk ke dalam, kemudian untuk yang media yang mengawasi di luar ya. Kita akan laksanakan di tanggal 20 sampai tanggal 25, jadwalnya sama untuk petugas K3 utama ruang terbatas dan juga petugas K3 media ruang terbatas. Dan ini masih ada harga early bird teman-teman sampai dengan tanggal 10 November. Nah, ini hari Senin depan ya, kita akan laksanakan untuk sertifikasi soft skill juga tentang upgrading integrated QHSE management system. Kita akan laksanakan tanggal 23 Oktober hari Senin jam 9 sampai dengan jam 16.00 waktu Indonesia bagian barat, dan kita akan membahas tentang ISO 9001, 14001 sampai dengan 45001. Teman-teman bisa mendapatkan 3 sertifikat ini ya, dengan harga yang cukup terjangkau di 150.000 saja. Nah, di aplikasi Mika kini ada fitur terbaru buat teman-teman yang belum mengetahui, ada searching untuk teman K3. Jadi teman-teman bisa cari personil untuk personil kita apakah sudah terdaftar di teman K3 atau belum ya. Dan ini bersumber dari teman K3 Kemenaker juga. Buat teman-teman silahkan cari nama lengkapnya, tanggal lahir, serta nomor WhatsApp dan juga pilih jenis untuk personilnya seperti apa. Kemudian kalau misalkan terdaftar nanti berarti sudah terdaftar ya. Kalau muncul sudah terdaftar di teman K3. Tapi kalau belum terdaftar ini biasanya untuk penerbitan yang tahun 2022 ke bawah memang secara bertahap sedang di-upload secara bertahap ya oleh teman-teman Kemenaker. Jadi kalau untuk terbitan 2022 ke bawah bisa jadi ada yang belum. Nah, kalau untuk 2022 ke atas itu sudah ada biasanya untuk teman K3. Kemudian kalau misalkan teman-teman juga ingin mengikuti pelatihan nih, nah, pelatihan K3, bisa juga nih cari PJ K3-nya sudah terdaftar belum. Nah, supaya teman-teman bisa tidak mendapatkan sertifikat bodong ya untuk di PJ K3 yang teman-teman ikuti. Kemudian ini ATK standar yang didapatkan oleh peserta ya untuk mengikuti pelatihan di Mediatama. Nah, ini dia buat teman-teman semuanya yang misalkan ketinggalan nih untuk webinar kolega sebelumnya. Nah, untuk ERPR ini kan part 3 ya. Nah, part 1, part 2-nya gimana? Nah, teman-teman bisa akses di milea.app. Ini adalah sebuah e-course K3 yang dimana teman-teman bisa pelajari secara mandiri, dan di sini akan ada banyak sekali untuk materi atau kategori pelatihannya. Dan ini ketika teman-teman ikuti, langsung bisa mengikuti saat itu juga. Jadi bentuknya adalah video, teman-teman langsung bisa untuk mempelajari di Milea. Silakan kunjungi milea.app pada Google Chrome ya, atau web browser teman-teman. Nah, ini caranya gampang. Klik aja menu kursus yang ada di pojok kanan atas. Lalu klik urutkan berdasarkan waktu publish yang terbaru. Nah, ini biasanya untuk webinar kolega yang setiap Sabtu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau langsung cari, silakan langsung cari saja di kolom pencarian cari kursus ini ya. Dan pastikan teman-teman wajib mendaftar kembali akun Milea-nya, karena untuk akun Mika tidak bisa langsung login ke akun Milea. Jadi wajib daftar lagi untuk akun Milea-nya. Kemudian buat teman-teman yang sedang mencari kerja, jangan khawatir, di website mediatama.co.id juga sudah ada ya menu karir. Kemudian di sini ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya yang terbaru. Silahkan lamar, masukkan saja CV-nya. Nah, kemudian untuk membuat CV juga gampang, klik buat CV online, kemudian pilih template-nya teman-teman, isi seluruh biodata dan juga riwayat pendidikan sampai dengan prestasi. Kemudian setelah itu teman-teman bisa langsung download CV-nya. Bisa buat berkali-kali ya teman-teman. Cara untuk melihat histori CV yang pernah kita buat, klik menu akun, kemudian ada histori CV. Di sini sudah bisa terlihat histori CV yang teman-teman buat. Nah, kemudian teman-teman bisa juga nih mendapatkan uang saku sebesar 3 juta per bulan. Bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman bisa menggunakan kode referral. Silakan bisa ditonton terlebih dahulu untuk sistem referral berikut ini. Tutorial penggunaan kode referral. Yang pertama, silahkan klik menu akun, lalu klik menu referral, kemudian salin kode referral ke pelatihan yang Anda inginkan. Kemudian pilih pelatihan yang Anda inginkan, lalu klik proses pemesanan, lalu masukkan kode referral Anda.
lalu klik selanjutnya, otomatis akan muncul pada detail pesanan Anda. Selanjutnya, tutorial penarikan saldo referral. Yang pertama, silahkan Anda klik ubah rekening, kemudian lengkapi biodata rekening Anda, lalu klik simpan. Kemudian klik tarik saldo, lalu ajukan penarikan saldo minimal 1,3 juta, dan klik ajukan. Oke, itu tadi ya untuk penggunaan referral yang teman-teman bisa manfaatkan. Dan untuk share pelatihan juga gampang, silakan klik pelatihan yang teman-teman ingin share, lalu pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas, kemudian silakan bagikan pelatihan ke seluruh sosial media atau juga ke WhatsApp ya. Nah, buat teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut, bisa hubungi tim kami di WhatsApp atau juga bisa hubungi langsung pakai nomor biasa, atau juga bisa unduh proposal. Kemudian buat teman-teman yang ingin mengetahui info terkait Kemenaker, sertifikasi Kemenaker, BNSP, ataupun in-house training, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar, atau bisa juga WhatsApp ke tim kami, ada Risma, Soka, Beni, dan silakan teman-teman WhatsApp juga ya. Pastikan juga sudah men-subscribe channel YouTube Kak Cik Deni, follow akun TikTok Kak Cik Deni, dan juga follow Instagramnya Media Tama dan Facebooknya Tama Media Tama Sertifikasi. Nah, terakhir, jika ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar, atau buat teman-teman instruktur nih yang ingin bergabung di webinar Kolega, bisa mengisi menjadi pembicara seperti Pak Sabta hari ini, silakan WA saja nomor yang tertera di depan layar dan ajukan untuk menjadi pembicara. Oke, ini sudah makin banyak ya Pak Sabta untuk pertanyaannya. Kita akan bahas satu persatu, Ya, mulai dari yang pertama nih, ada dari beberapa pertanyaan. dari Ibu Devi. Oke, dalam strategi rescue tadi ada istilah 2,5 dan 1,5. Nah, ini bagaimana Pak penjelasannya? Mohon bisa dijelaskan kembali Pak. Oh, selang ya, selang kebakaran. Iya, Harusnya ya. Oh, ada chat tanya jawab nih, Pak. ada di kolom Q&A Pak. Perbedaan selang kebakaran 2,5 dan 1,5 ya. Oh ya. Ya tadi ada ya yang saya gambarkan tadi pada saat strategi kita merespon kebakaran. Jadi perbedaan antara selang kebakaran, itu selang kebakaran, Bu. Selang kebakaran atau fire hose. Ada yang ukuran diameternya 2,5 inci dan 1,5 inci. Nah, itu adalah ukuran diameter selang maksudnya di sana. Diameter ini mempengaruhi beberapa faktor penting dalam penanggulangan atau penggunaan selang kebakaran, termasuk aliran air ya, termasuk aliran airnya. Di mana nanti aliran air ini ada tekanan, ya ada pressure ya, ada fleksibilitas. Nah, itu perbedaannya yang pertama aliran air. Untuk selang yang berdiameter 2,5 inci itu memiliki kapasitas aliran air yang lebih besar tentunya dibanding dengan yang diameternya 1,5 inci. Nah, ini berarti selang 2,5 inci ini mampu memberikan lebih banyak air dalam waktu yang lebih singkat, tapi ya lebih singkat. Nah, makanya kalau kita kasih reducer, kita cekek lagi ke 1,5, itu harapannya menambah jangkauan pada saat pancaran. Meskipun sedikit, tapi kita dapat jangkauan pancaran. Airnya lebih sedikit, tapi kita lebih lama untuk fighting. Nah, itu untuk aliran air, ya. Dan kita keuntungannya adalah kalau kita cekek ke 1,5, itu kita membagi ya, artinya distribusi dari 2,5 ke 1,5 2 kali, itu mungkin akan menambah kekuatan air untuk lebih jauh lagi jangkauannya, ya, pancarannya. Ya. Lalu yang kedua tekanan. Nah, selang berdiameter 2,5 inci ini mungkin lebih memerlukan tekanan air yang lebih tinggi, pastinya dari source pompa, untuk mencapai aliran air yang efektif dibandingkan dengan yang 1,5 tadi. Namun, tekanan ini dapat disesuaikan dengan peralatan pemadaman kebakaran. Pastikan gitu, peralatannya seperti apa. Jadi nggak hanya penggunanya, tapi kita mapping dulu peralatannya. Yang ketiga fleksibilitas. Ya, untuk fleksibilitas selang 1,5 inci ini lebih fleksibel, lebih mudah dikendalikan tentunya, ya. Dan pada saat manuver, traveling gitu ya, dalam situasi kebakaran yang rumit. Tapi kalau selang yang 2,5 itu lebih kaku, lebih tidak fleksibel, ya.
yang membutuhkan. Mungkin kalau yang 2,5 artinya biasanya kita pakai fire monitor tanpa menggunakan bantuan tenaga firefighter, ya, karena lebih beresiko, lebih besar, ya, tentunya lebih berat, ya. Kebanyakan yang 1,5 itu buat fighting, ya. Tadi yang ada nozzle itu adalah 1,5 nozzle hose, ya, dan yang hose layer yang membantu ratio nozzle hose itu adalah 1,5, gitu. Jadi kalau fighting harapannya ya pakai 1,5 bukan 2,5. Ya, meskipun yang 2,5 itu biasanya kita langsungkan ke monitor. Kalau ada inline induktor, kebutuhan foam dibutuhkan pada saat fighting. Tapi kalau media yang kebakarnya flammable ya, kita butuh foam misalkan. Nah, itu pakai yang fire monitor. Gitu. Artinya lebih aman, ya. Lalu yang keempat, berat. Nah, selang berdiameter 2,5 inci ini biasanya lebih berat pasti dibanding yang 1,5, karena dapat mempengaruhi kenyamanan dan kemudahan pada saat penggunaan. Lalu ada yang terakhir itu kalau nggak salah ada transmobilitas namanya. Yang 1,5 lebih ringan, diangkut pada saat di kondisi darurat lebih cepat dia 1,5, menggelarnya juga lebih cepat. Seperti itu, Bu. Oke, Ya. baik. Seperti itu, Bu Devi. Kita lanjut pertanyaan Banyak ya jawabannya. Itu based on pengalaman ya. Iya, Tapi iya. ada regulasinya tentunya. Gitu, nggak sembarangan. Oke, Ya. baik. Siap. Ya. Kita lanjutkan nih pertanyaan dari Pak Apalagi Muhammad ada Yusuf. Pak Muhammad Yusuf bertanya, apakah bagian struktur IRT berbeda fungsi dengan struktur P2K yang kita ketahui P2K3 ya? secara umum? Ya, Ya, saya baca chatnya P2K3 ya. 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 Pak Yusuf, jadi struktur emergency response team atau ERT itu biasanya merupakan bagian struktur dari P2K3 ya, atau panitia pembina keselamatan kesehatan kerja. Dalam konteksnya K3 di salah satu organisasi atau perusahaan itu komite kan, atau panitia yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memastikan implementasi program K3 di tempat kerja atau lingkungan kerja. Yang sekarang diatur di Permenaker 5/2018 tentang lingkungan kerja. Meskipun P2K3 sudah ada sebelum Permenaker 5/2018, tapi diperkuat lagi untuk sumber bahaya yang harus diidentifikasi tadi. Nah, salah satu fungsi dari struktur P2K3 itu mengatur rencana. Rencana apa? Tanggap darurat tadi. Tindakan responnya gimana? Karena saya salah satu bagian dari anggota P2K3. Ya, meskipun saya ahli K3 umum, tapi ada ahli K3 yang sebagai sekretaris. Saya ahli K3 kebakarannya, gitu loh. Kemudian melapor ke sekretaris, gitu loh. Fungsinya itu nanti saya melapor ke sekretaris dan melakukan pembinaan, melakukan mitigasi, merespon kondisi darurat, menginvestigasi. Nah, itu kita laporkan ke sekretaris P2K3. Nah, itu ya. Artinya apa? Artinya kecelakaan kerja atau insiden kesehatan kerja yang memerlukan tindakan cepat, struktur IRT biasanya merupakan bagian dari P2K3 yang memiliki peran khusus dalam respon situasi darurat. Karena struktur IRT tadi yang saya sampaikan tadi, ya saya kan sampaikan tadi struktur IRT yang saya jalankan seperti itu ya. Itu ideal tuh. Selama bertahun-tahun, sejak tahun berapa sih ya, 97 ya. Nah, itu efektif ya pembagiannya, bagian tasnya, tas personalnya. Ya, ada yang shift, jaga, ada yang back to back, ada yang joker, atau ada yang off. Nah, karena struktur IRT ini bertanggung jawab untuk merencanakan, melatih, melaksanakan tindakan darurat tadi ya, seperti kalau kebakaran, pemadam kebakaran, ya, lalu evakuasinya, lalu memberikan pertolongan pertama kalau memang ada korban, harapannya nggak ada lah ya, atau lainnya lah yang sesuai dengan jenis insiden yang mungkin terjadi, tumpahan, spill emergency, ya kita merespon supaya tidak terjadi penyebaran spill yang lebih luas lagi, kita blocking ya, kita cleaning, kita lifting moving ke TPS seperti itu, dan dipastikan tidak ada pencemaran lingkungan. Itu bagian dari tanggung jawab IRT ya, seperti itu.
Jadi struktur IRT ini merupakan salah satu komponen yang penting dalam struktur P2K3 untuk memastikan K3-nya aman gitu di tempat kerja. Oke, baik. Demikian. Nih lanjut lagi nih Pak dari Pak Lanjut Yusuf. lagi, ada apa lagi Mas? Pertanyaannya masih Ya. nyambung terkait ketua struktur IRT. Apakah harus memiliki sertifikasi FSM? Oh, Fire Safety Manager gitu Ya, maksudnya? betul. Itu kan kalau Fire Safety Manager BNSP ya. Kebetulan kalau saya kan punyanya ahli K3 kelas A Kemenaker. DBA punya. Nah, tapi kalau BNSP ini kan kalau yang FSM itu diatur di Pergub DKI. Kalau di DKI wajib. Ya, jadi teman-teman, nah Bidetama kan punya ini ya, punya kelas FSM. Nah, itu yang bekerja di DKI, yang area kerjanya DKI itu wajib, Pak, punya. Ya meskipun di dalamnya nanti hampir sama kerjanya. Karena kan FSM ini orang yang memimpin dan mengatur terkait manajemen kebakaran, keselamatan kebakaran gedung di lingkungan itu loh. Ini sesuai dengan Pergub, berapa Pergubnya kalau nggak salah 143 2016. Tolong koreksi ya. 143 tahun 2016. Nah, itu tentang facility manager di sana. Jadi kalau yang bekerja di lingkungannya di DKI itu harus ikut FSM. Oke. Ya. Baik. Jadi silakan daftar ke Bidetama. Baik, terima kasih Pak. Ya. Lanjut lagi nih. Analisis apa lagi saja yang perlu diperhatikan dalam membuat perencanaan penanggulangan kebakaran di tempat kerja nih Pak Sapta? Analisis yang saya baca analis Pak Sapta, analisis apa saja yang perlu kita perhatikan dalam membuat perencanaan penanggulangan. Analisis yang harus diperhatikan saat maksudnya itu ya kali ya. Membuat rencana emergency response, membuat rencana penanggulangan kebakaran ya. Betul. Jadi perencanaan kalau nggak salah pernah ada yang pertama Pak Rek ya. Jadi perencanaan penanggulangan kebakaran di tempat kerja sangat penting tentunya pasti ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebenarnya pada saat kita membuat rencana tersebut. Jadi kan kalau yang di part berikutnya ada tuh rumusnya itu ada emergency action plan, ya di SOP kan itu ya. Nah, nanti emergency action plan nanti baru ada lahirnya emergency response plan, ya. Sesuai dengan kebijakan tentunya. Nah, harus mampu mengidentifikasi risiko kebakaran yang pertama. Nah, itu kan di part sebelumnya ada tuh. Lalu identifikasi potensi risiko kebakaran di tempat kerja, termasuk sumber-sumber potensi seperti bahan kimia berbahaya. Ya, itu kan di Kepmenaker 187 tahun 99 ya. Penanganan bahan berbahaya diidentifikasi labelnya, cara pengangkutannya, transporternya, ya, travelingnya, kan itu penempatan, lalu ada secondary containment seperti apa kalau ada terjadi kondisi tumpahan, kebocoran, kan gitu. Nah, itu identifikasi risiko kebakaran, ya, sesuai dengan raw material, ya. Jadi raw materialnya harus diidentifikasi, ya. Lalu dibuat setiap material harus ada emergency response plan dokumennya. Nah, itu. Yang kedua, penilaian kebutuhan peralatan harus penting. Kalau tadi sudah mengidentifikasi tapi peralatan tidak diidentifikasi, tidak dinilai, tidak dipersiapkan, itu tidak bisa bekerja dengan baik tentunya, tidak maksimal. Tidak bisa berbuat apa. Kita tahu, tapi kita bisa berbuat apa karena tidak didukung oleh peralatan yang memadai. Jadi tentukan jenis peralatan pemadam kebakaran yang diperlukan sesuai dengan risiko yang diidentifikasi. Ini dapat mencakup pemadam kebakaran, pemadaman api, hidran, sprinkle, dan peralatan pemadaman kebakaran lainnya. Lalu tidak lepas dari pelatihan. Tentunya kalau karyawan, misalkan tempat saya itu ada basic koordinasi program. Di dalamnya ada pemadaman api dengan APAR, fire behavior, lalu ada penanganan gawat darurat P3K, DESIK. Lalu untuk IRT setiap bulan kita latih, setiap materi ada beberapa batch di sana. Ya. Lalu perencanaan evakuasi penting. Ya, bikin mapping evakuasi. Ya. Buat rencana evakuasi yang jelas dan pastikan semua karyawan tuh harus tahu rute evakuasi yang aman. Dilatih, di drill nanti. Kita lakukan drill, kita lihat seberapa tahunya karyawan jalur evakuasi.
kan gitu. Ya sampai ke titik yang lebih aman atau bahaya aman sementara. Ya, harus dilatih, harus exercise di sana. Lakukan drill setiap bisnis unit, setiap bangunan kita lakukan pelatihan setiap karyawan. Nah, itu aku lakukan setiap bulan. Bahkan baru bulan sekarang Oktober ya, aku sudah di atas target melakukan pelatihan. Ya, setiap bisnis unit. Tapi kalau bisnis unit cukup 1 tahun sekali. Nah, tapi kan berbeda-beda nantinya setiap bisnis unit itu. Ya, seperti itu. Karakternya berbeda nanti. Kita harus mampu mengidentifikasi dulu kebutuhannya apa, resiko yang paling probability terjadi apa di sana. Nah, itu kita latihkan. Lalu ada komunikasi di sana. Pastikan sistem komunikasi yang efektif untuk memanggil bantuan, mengkoordinasikan, merespon kebakaran, ya. Lalu ada pemeriksaan dan pemeliharaan berkala tentunya. Tadi kan ada di sana disusun tim tangkap darurat kebakarannya, penanggulangannya, ada bentuk tim di sana. Tadi kan saya bagi-bagi grup A, grup B, grup C, grup D gitu ya strukturnya. Lalu penyediaan pakaian dan alat pelindungan, ya kan? Lalu ada aturan, ada SOP setiap instruksi kerja penggunaan APAR, instruksi kerja penggunaan selang hidran, gitu. Jadi instruksi kerja engine, kan itu industri kerja melakukan komunikasi K3 pada saat terjadinya kondisi darurat. Lalu kita uji coba dan latihan. Lalu untuk sustainability, pemantauan lingkungan kerjanya, lalu evaluasi dan kalau ada revisi ya pembaruan aturan tentunya seperti itu. Ya, evaluasi seperti itu. Demikian Pak Arif. Oke, baik. Terima Jadi kasih, Mas. panjang ya. Sorry. Oke. Nah, buat Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung, silahkan klik raise hand. Nanti akan kita berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan Pak Ya, Sabta. mau Ini reset. sudah Saya baca sudah chat ada nih, banyak juga nih. Pak Turman Silitonga. Silakan Pak. Ya, silakan. Jadi unmute terlebih dulu Pak Turman atau Pak Burhanuddin. Silakan Pak Turman dan oke Pak Turman silakan Pak. Dari mana Pak Turman? Iya, saya dari apartemen Eskires, Pak. Oke, silakan Pak pertanyaan. Iya, saya mau bertanya, Pak. Sebelumnya kan saya kan lebih di office tower, Pak ya. Jadi untuk menentukan floor warden itu kita gampang, Pak. Cukup dengan menentukan kalau di office tower cukup koordinasi aja dengan karyawan di setiap tenan itu. Misalkan PT apa PTA di lantai ini, di lantai 6 ada PTA, PTB, PTC, kita tentukan orang-orangnya. Nah, kalau di apartemen kita agak bingung Pak, karena mereka ini penghuni satu sama lain belum tentu mengenal Pak. Gitu. Jadi menurut Bapak itu kira-kira floor wardennya itu lebih baik dari setiap penghuni atau dari kita tim IRT? Gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Turman. Oke, bagaimana Pak Sabta terkait apartemen ini? Bapak pengelola ya Pak ya? Salah satu pengelolanya terkait apartemen ya? Kalau di FSM ada tuh Pak sebenarnya. Jadi menentukan seorang floor warden di sebuah apartemen memang penting ya. Saya setuju. Ini seperti halnya di tempat saya lingkungan kerja. Kalau bukan saya di kampung Pak, di komplek aja gitu. Tapi tetap ibu-ibu ya terus bapaknya pernah kita latih untuk melakukan tanggap darurat kebakaran khususnya. Ya. Jadi untuk menjaga keamanan penghuni di dalamnya dalam situasi darurat. Nah, yang pertama kita harus mengidentifikasi calon floor warden pasti ya Pak ya. Identifikasi individu yang memiliki karakteristik yang cocok untuk menjadi floor warden. Jadi harus dilihat. Karena apartemen itu artinya sudah warga sana ya. Sudah warga lah ya. Warga tetap atau warga sementara nih Pak? Tetap ya di apartemen. Nah, jadi mereka harus memiliki pengetahuan tentang prosedur keamanan kebakaran, kemampuan berkomunikasi yang baik, serta kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi darurat. Nah, ini harus bagaimana? Sosialisasi. Karena itu warga, Pak. Warga di dalam apartemen. Lalu setelah itu lakukan pelatihan floor warden. Pastikan calon floor warden mendapatkan pelatihan yang sesuai tentang pencegahan kebakaran. Penggunaan alat pemadam api bagaimana, melakukan mengaktifasi prosedur evakuasi, dan cara mengorganisir
penghuni apartemen dalam situasi darurat. Ya, pemberian otoritas juga tetapkan secara resmi seseorang sebagai forwarden dan berikan otoritas yang diperlukan kepada mereka yang mengambil langkah-langkah keamanan jika diperlukan tentunya. Lalu komunikasi dengan secara menyeluruh gitu. Jadi sebenarnya mereka ya artinya wajib Pak, harus karena dia tinggal di sana, mereka tinggal di gedung tersebut. Karena tadi saya juga kekhawatiran adalah kalau teman-teman pengelola ya kan tidak ada di setiap lantai, gitu kan, maksudnya gitu ya. Nah, bagaimana kita mencermatinya? Ya, sosialisasikan tentang bahaya kebakaran, Pak. Ya, berikan pelatihan ini kepada mereka. Berikan notifikasi bahaya kebakaran. Efeknya apa? Konsekuensinya bagaimana? Seperti itu. Ya, seperti itu, Pak. Oke. Jadi pengemudinya harus, Pak. Nggak bisa, karena kebakaran itu cepat. Kalau kebakaran lantai 10, Bapak mesti naik lift. Apakah kebakaran kan lift nggak mungkin aktif kan? Apalagi lift sekarang kan. Lift sekarang kalau kebakaran tuh gedung itu liftnya akan otomatis turun, Pak. Sampai bawah dan terbuka dan tidak aktif. Itu lift-lift yang ada di gedung-gedung bertingkat sekarang. Ini kan mengkoreksi dari kejadian beberapa tahun yang lampau yang dulu ya. Tahun berapa ya waktu saya awal-awal kerja ya. Itu ada 4 korban di satu gedung Jakarta terjebak dalam lift. Nah sekarang kalau latihan, saya lihat teman-teman di gedung bertingkat di Jakarta, itu lift itu seperti itu di settingnya Pak. Ya, dia akan turun dan terbuka dan tidak akan aktif kembali. Ya, demikian Pak. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke Pak Burhanuddin. Silakan Pak Burhanuddin. Pertanyaannya, silakan bisa di-unmute terlebih dahulu. Ya. Pak Burhanuddin, silakan Pak. Dari mana Pak? Terima kasih Pak, selamat sore. Selamat sore Pak. Saya Burhanuddin dari PT Akira Cira Perkasa Pak. Siap Pak Burhan. Jadi kadang-kadang kita itu kan begitu ada kebakaran, itu biasanya langsung kita lakukan adalah penanganan kebakaran. Ya. Kadang-kadang karena dengan situasi yang sedikit agak panik, mungkin kita kadang-kadang belum bisa menghubungi pihak-pihak yang terkait gitu. Apakah salah apabila setelah kita selesaikan penanganan baru kita adakan laporan ke pihak-pihak yang terkait atau berwajib begitu Pak? Nggak salah Pak, benar Bapak. Yang penting lakukan penanganan cepat, tepat, sesuai dengan regulasi aturan yang ditetapkan. Dan tidak membahayakan tentunya, dan terlatih. Kalau nunggu terjadi, melapor, nanti keburu growit Pak apinya. Terjadi pertumbuhan api. Dan itu sulit dilakukan pemadaman. Sulit dilakukan stop eskalasi insiden. Ya, seperti itu Pak. Singkat aja ya Pak jawabannya. Tepat Pak, tapi Bapak harus terlatih. Harus tahu tata laksana menghentikan eskalasi insiden. Oke, baik. Oke, buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silahkan bisa klik raise hand ya, nanti akan kita berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung. Kita lanjut lagi ke kolom Q&A nih dari Pak Aspanji. Terkait memadamkan kebakaran nih, terkait untuk yang listrik 220 volt, apakah bisa menggunakan APAR jenis powder dan CO2? Gimana Pak Sapta? Listrik ya? Jadi pemadaman kebakaran kalau listrik 220 atau 380 volt memang peralatan pemadaman khusus ya ini ya. Dari ya berbeda lah dari pemadaman kebakaran biasa karena listrik kelas C yang notabene ya high risk ya. Jadi memang medianya harus serbuk powder atau CO2 ya. Itu bisa atau CO2 atau karbon dioksida ya. Itu bisa efektif untuk memadamkan kebakaran listrik. Tetapi ada beberapa pertimbangan ingat ya. Yang pertama kalau DCP atau dry chemical powder itu serbuk pemadaman api kan serbuk kimia kering ya. Itu sering digunakan memadamkan kebakaran listrik. Nah, serbuk ini kan bekerja dengan menghambat rantai reaksi, memutus. Tadi kan ada 4 unsur ya. Panas, bahan bakar, dan udara O2. Lalu ada
reaksi kimia. Nah ini DCP ini itu adalah memutus reaksi kimia dalam proses pembakaran. Namun penggunaan serbuk pemadam api itu dapat mengotori peralatan listrik tentunya, ya. Jadi merusak. Nah, tadi kalau kita lihat dari flow diagram proses ya mitigasi atau penghentian terjadinya insiden kebakaran, itu tidak boleh merusak, harus efektif, harus aman. Nah tadi DCP kok malah bikin rusak? Iya, dia bagus, bisa, tapi bisa merusak peralatan. Karena itu peralatan yang terkena serbuk tadi pemadam api perlu diperiksa dan dibersihkan dengan hati-hati lagi. Jadi nggak efektif. Bisa tapi nggak efektif. Nah kalau yang CO2 atau karbon dioksida ini kan gas, ya gas yang sering digunakan untuk memadamkan kebakaran listrik. Nah CO2 ini bekerja dengan menggantikan O2 oksigen dalam atmosfer. Jadi sehingga dia bisa menghentikan proses pembakaran. Artinya CO2 ini adalah pilihan yang lebih bersih dibandingkan dengan serbuk pemadam api atau dry chemical powder. Ya, karena tidak meninggalkan residu, nggak ada bekas-bekasnya, Pak. Clean. Yang sekarang itu yang saya gunakan di tempat kerja clean agent, Pak. AF11 itu lebih bersih. Meskipun lebih mahal pastinya dari CO2, tapi dia lebih bersih, lebih ramah lingkungan, tidak merusak peralatan. Ya sesuai dengan flow diagram yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah, selain itu artinya penting mengingat bahwa memadamkan kebakaran listrik itu berbahaya dan memerlukan pelatihan khusus. Jika teman-teman tidak terlatih dalam penggunaan peralatan kebakaran, lebih baik ya panggil petugas pemadam kebakaran, Pak. Itu ya, daripada membahayakan dan terjadinya timbul korban. Yang lebih penting lagi, tindakan pencegah adalah kunci. Jadi pastikan rekan-rekan di rumah, khususnya dari rumah, peralatan listrik dan instalasi listrik itu harus terawat dengan baik dan sesuai dengan standar keselamatan. Ya, pastikan selalu nonaktifkan daya listrik sebelum memadamkan kebakaran jika memungkinkan. Jadi kalau kebakaran listrik, teman-teman yang pertama adalah lari ke pusatnya, Pak. Putuskan alirannya. Ya. Putuskan energinya. Itu yang paling penting utama supaya tidak terjadi eskalasi perpindahan panas. Kan konduktor ya. Kebakarannya di mana, terjadinya shortnya, kebakarannya di mana. Itulah listrik ya. Ya, itu bahayanya. Oke, itu jawabannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Sabta. Nah ini menjawab 2 pertanyaan sekaligus nih Pak terkait waktu. Nah, berapa sih estimasi waktu yang terjadi jika terjadi kebakaran dan juga gempa bumi nih? Ini dari Pak Hasan dan juga Pak Agus nih. Kalau untuk kebakaran berapa waktunya? Kalau untuk gempa bumi juga berapa waktunya nih Pak untuk evakuasi? Kalau kebakaran, jadi kalau ngomongin estimasi waktu ya, yang diperlukan untuk menyelamatkan diri dalam situasi kebakaran ya tergantung pada beberapa faktor. Pertama, tingkat bahaya. Kedua, lokasi. Lalu persiapan. Jadi berbeda kalau saya misalkan saya sudah terlatih, tim saya latih dan terlatih dan peralatan mendukung, unit mendukung, kan gitu. Komunikasi mendukung, emergency response tim dari security mendukung, kesiapan pribadi masing-masing juga mendukung, itu cepat waktunya. Jadi dalam situasi kebakaran, prioritas utamanya adalah untuk segera meninggalkan area yang terbakar. Itu yang pertama. Dan harus tahu tempat yang aman. Bagaimana kita lakukan emergency drill. Jadi mulai dari yang kita butuhkan ya artinya tingkat bahaya kebakarannya dilihat, lokasi, lalu pemahaman tentang rute evakuasi. Tadi persiapan pribadi, lalu ada komunikasi, harus penting ya komunikasi, karena komunikasi menjadi akar masalah biasanya, dari personal komunikasi, lalu grup komunikasi. Ya, jadi ya teman-teman harus dapat menghubungi petugas pemadam kebakaran atau IRT, dedicated, atau seseorang yang dapat memberikan bantuan secepat mungkin. Ya.
Nah, di setiap business unit harus ada alat pelindung tambahan. Kalau kebakaran ya fire gear kita pasang di sana. Ya, kita kalau ada 2 IRT ya kita pasang 2 di sana. Ya, seperti itu. Lalu ada jarak. Ingat, jarak dari sumber kebakaran sangat penting menentukan seberapa cepat kita aman. Nah, semakin jauh kita dari sumber kebakaran ya semakin banyak waktu tentunya. Kan gitu. Makanya saya punya fire dedicated, saya punya plan 87 hektar kurang lebih, apalagi sekarang expand 4 plan. Nah, setiap business unit saya memastikan memiliki tim tanggap darurat dan kita latih setiap bulan. Gitu. Dan harus tahu dia bagaimana mengetahui jenis kebakaran. Misalkan benda padat, benda cair, ya. Karakteristiknya kan beda-beda. Benda cair misalnya lebih cepat terbakar dibanding combustible atau benda padat, ya, yang memiliki perambatan api yang lebih lambat. Ya. Oke. Ada satu lagi gempa bumi, Pak, ya? Kalau Iya, gempa gempa bumi bumi. sama rata-ratanya, kurang lebih sama seperti itu. Sama ya. Tapi kalau gempa bumi sih gini, Pak, kalau gempa variasi ya sangat tergantung jumlah ada faktor. Tadi ya, ukuran gempa juga harus tahu, ya, kondisi bangunan. Kalau bangunan kan tergantung dari teknik sipil, ya Pak, ya, kekuatannya kan gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada standar waktu evakuasi yang tetap untuk semua situasi gempa. Artinya di sini kita sebagai tim tanggap darurat atau seorang K3 yang profesional harus mampu menentukan jalur evakuasi secepat mungkin, gitu loh. Nah, kita latih. Jadi nanti kalau ada emergensi, kita hitung waktunya evakuasi. Oh, karyawan gedung A sekian menit, berarti harus dievaluasi nih, kan gitu. Masih lambat. Loh, masih kalau terlambat apa yang terjadi? Potensinya apa? Kita analisa berdasarkan sumber bahaya yang ada di bisnis unit tersebut. Gitu. Ya. Itu Pak Oke. Arif. Baik. Nah, pertanyaan lagi nih Pak dari Ibu Andi nih. Saat kondisi darurat, apakah karyawan bisa melalui pintu terdekat yang dimana itu bukan pintu emergency untuk menuju ke assembly point? Bagaimana Pak? Atau harus Sebenarnya, ke pintu darurat? jadi sebenarnya ya kalau ngomongin pintu darat masih banyak yang belum ideal saya lihat di berbagai bisnis unit Pak Arif. Ya. Kalau pintu darat itu diatur di NFA 80 kan. Ya, di mana nanti ada 3 bagian. Ada lorong, ada tangga darurat, ada lorong pelepasan, lalu yang terakhir adalah assembly point. Yang sempat kita bahas di part 2 kan kemarin itu loh. Nah, kalau di business unit tidak ada pintu darurat, bisa saja sih keluar dari exit door gitu loh. Ya, exit door di mana adalah sebagai tempat masuk juga. Nah, artinya harus dilakukan kajian evaluasi sertifikasi layak fungsi. Nah, SLF gimana nih? Ya, sekarang kan lagi banyak SLF nih, ya. Nanti kalau tidak ada emergency door, wah preminya naik nih bayarannya. Atau tidak keluar sertifikat layak fungsinya, ya. Bisa saja menggunakan itu sejauh itu aman. Dilihat seberapa besar majornya. Tapi kan kalau exit itu kan tidak didesain untuk emergensi ya. Kalau ada apa-apa dan terjadi pemanasan atau kolaps, itu tidak terukur. Karena exit door itu berbeda dengan emergency exit atau pintu biasa. Karena kalau pintu emergency itu ada bagian lorong bisa bertahan selama 1-2 jam untuk tidak tembus asap, lalu kedap asap dan penyebaran panas ya. Kalau terjadi gempa dia bisa bertahan. Nah, itu tadi ada standar teknik engineering-nya, sipilnya. Itu diatur di NFA 80 semuanya, Pak. Iya. Gitu, Oke. jadi ya sejauh so far safe based on fire risk assessment silakan saja, tapi itu enggak standar saya bilang. Ya. Nah, standar gimana ya? Ya harus buat pintu emergensi sebenarnya. Ya, siapa yang buat? Ahli K3 kebakaran. Gitu. Menganalisa, mendesain, ya tadi ya. Lalu
inisiasi tersebut diimplementasi. Ya. Oke, Demikian, Pak. baik. Nah, ini pertanyaan menarik juga nih Pak dari Pak Riptiawan terkait emergency response plan ini kan sangat penting. Bagaimana caranya supaya efektif bisa disosialisasikan ke anak-anak sekolah, masyarakat, bahkan sampai ke pekerja pabrik atau kantor. Sosialisasi. Jadi ada program. Kalau saya tuh punya program Fire and Rescue Gas to Community, Pak, setiap tahun pada saat bulan ketiga. Itu programnya. Ya, salah satunya ya kita sosialisasi ke ibu-ibu rumah tangga tentang bahaya kebakaran dapur. Apa saja bahaya dapur di sana? Apa potensinya? Dilihat raw material yang digunakan. Oh, tadi bom waktu, tabung gas kan itu. Nah, kita lakukan pembinaan kepada ibu-ibu. Ya, pembinaan mitigasi, pembinaan penanganan gawat darurat kebakaran, dan pembinaan penanganan luka ringan. Ya, atau ya luka-luka bukan major sih ya. Kalau major kan artinya mesti yang punya keahlian khusus ya, seperti diatur di di peraturan ya, sebagai petugas pertolongan pertama gitu, Pak. Itu sosialisasinya bisa lakukan ikuti program bulan ketiga atau Bapak bisa tentukan saja jadwalnya ya, lakukan seperti itu. Seperti halnya di tempat saya di lingkungan rumah juga saya latih. Saya notif dulu ya, bahaya kebakaran, kita bekerja jauh dari rumah, kalau ada apa-apa keadaan darurat di rumah, kita membutuhkan waktu untuk menuju rumah. Nah, harapannya yang di rumah atau tetangga kita ya mampu melakukan tindakan awal pada saat terjadinya kondisi darurat. Saya juga punya cerita real, tetangga saya tuh, belakang rumah, sebelah rumahnya, ada kan sebelahan saya juga ya, belakang rumah saya. Nah, itu jam 2 bangunin saya, ya. Nah, sejak itu ada kebakaran listrik di rumahnya dia. Udah ada api, Pak. Ya, dia mau siram, bilang stop. Jangan menggunakan api, itu bahaya. Kita langkah awal matikan dulu alirannya. Ya, kebetulan saya ada apar di dapur ya, nggak bisa pakai apar karena sudah besar, Pak. Sudah lumayan. Meskipun belum sampai rumah, tapi dari kabel listrik tuh menuju rumahnya dia udah terbakar. Nah, karena saya memiliki nomor telepon emergensi darurat, tim pemadam kebakaran dan tim tanggap daruratnya PLN waktu itu. Ya, jadi mereka respon cepat. Ya, demikian. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Rio Aziz terkait cara tanggap darurat kebakaran jika keadaan dan situasinya di ruang tertutup dan terkunci. Nah, itu bagaimana prosedurnya supaya kita juga nggak panik ya dan bisa keluar. Bagaimana Pak? Ruang tertutup maksudnya ini ya, bukan ruang terbatas, Pak, ruang Mungkin semuanya terkunci gitu Pak, jadi nggak bisa keluar. Kemudian prosedurnya bagaimana supaya kita bisa selamat? Ya, sebenarnya langkah-langkahnya sama saja sih, Pak. Ruang tertutup ya, situasi kebakaran memang serius ya. Ini bagus pertanyaannya, serius. Jadi ada langkah-langkah. Kalau misalkan mampu menghubungi layanan darurat, hubungi. Ya, jika mampu evakuasi, jika aman ya lakukan. Tapi segera itu gunakan jalur yang aman. Artinya kalau lift ya jangan gunakan lift. Ya, karena lift tadi saya bilang, lift itu kan kalau terjadi kebakaran dia akan turun, Pak. Nggak akan aktif. Dia akan turun dan sampai lantai dasar dia akan terbuka. Ya, seperti itu. Nah, kalau ada kain, ya misalkan harapannya sih ada fire blanket ya, Pak. Tapi kalau nggak punya ya cari kain yang dibasahin. Ya, basahi kain atau handuk dengan air, gunakan untuk menutup hidung dan mulut saat kita bergerak melalui area yang berisi asap. Karena tadi korban kebakaran kebanyakan awalnya dari terhirup gas racun dari hasil oksidasi. Karena asap itu adalah hasil pembakaran yang menjadi bahan bakar baru. Nah, asap itu hasil pembakaran dari berbagai macam-macam material dan menjadi gas toksit yang tidak ada namanya atau NOx. Itu ya. Itu lebih berbahaya dari gas lain. Ya, karena udah tercampur. Ya. Di rumah tangga sama, Pak. Ya, ada lemari, bahan dasarnya pelitur,
ya, ada langit-langit, bahan dasarnya apa kalau langit ya. Itu chemical semua. Ya, kalau sudah terjadi oksidasi menjadi bahan, jadi asap beracun. Ya, tadi ya kalau ada kain tadi, ya sebisa mungkin hindari asap. Ya, sebisa mungkin dari asap. Bisa berjalan jongkok rendah saat kita bergerak melalui asap ya. Karena udara bersih biasanya berada lebih dekat lantai. Dan jangan pernah kembali. Setelah kita keluar dari bangunan, jangan coba kembali ke dalam ruangan yang terbakar. Ya, untuk apalagi wah handphone ketinggalan gitu loh, jangan. Ya, jangan menamakan barang pribadi. Ya, lalu pastikan kita setelah keluar berada di tempat titik aman yang telah ditentukan. Lalu setelah itu bisa informasi ke petugas. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sapta. Ini waktu sudah Yes. menunjukkan pukul Jam 3 berapa nih? sore 3. ya. Wah, Iya. sangat. Tak terasa buat teman-teman Padahal semuanya. masih on fire. Sebenarnya masih ada nih pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang belum dijawab Apa yang pertanyaannya. masih ada di quick? Ya, saya banyak ada ini nih. Langkah-langkah penanganan nih gimana untuk merespon emergency alert? Nah, Sama aja sebenarnya ya. Boleh jawab nggak? boleh Tapi silakan sama Pak. aja, Pak. Jadi kalau penanganan emergency alert ini variasi ya, tergantung jenis karakter keadaan darurat yang harus kita hadapi. Ya, evaluasi situasi, konfirmasi. Jadi banyak sama saja. Ya, komunikasi tadi, evakuasi sudah saya sampaikan. Ya, siapkan tas darurat kalau bisa. Tas darurat pernah saya alert nggak Pak di materi berikutnya ya. Jadi tas darurat ini sudah sebaiknya kita miliki, teman-teman, rekan-rekan. Saya yakin teman-teman belum ada yang memiliki tas darurat, di mana dalamnya ada alat komunikasi, ada P3K-nya, nanti diinspeksi tiap tahun. Ada surat berharga, sertifikat di sana semua, kumpulkan jadi satu. Kalau bisa ada makanan, nanti setahun sekali dibuka. Oh, yang expire ganti lagi baru, gitu. Tapi rata-rata di sini nggak ada, Pak. Saya lihat. Kalau saya ada, Pak, kalau ada darurat ya saya satu tas saya bawa keluar udah. Yang penting sertifikat, ijazah. Karena itu sebagai apa? Apa sih Pak Arif namanya? Modal. Modal untuk Iya, dicari. modal. Gitu. Ya, gitu ya, Pak. Oke, baik. Lagi Nah, dari nanti ini saya. kita akan bahas lagi di ERP part 4 ya, Pak Sapta ya. Iya. Buat teman-teman Nah, yang belum terjawab nanti bisa datang lagi di Emergency Response Plan part 4 yang akan kita laksanakan lagi ya untuk selanjutnya. Baik, teman-teman dan Pak Sapta, terima kasih sudah bersedia kembali untuk mengisi webinar kolega. Sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari Pak Sapta. Kepada Pak Sapta dipersilahkan. Ya, jadi rekan-rekan, pelatihan tentang emergency response team memang penting untuk meminimalkan resiko. Karena resiko itu adalah nilai. Ya. Nilai yang paling kecil adalah nilai yang paling baik. Itu risiko. Biasanya kalau nilai sekolah kan nilai paling tinggi, nilai baik. Tapi kalau risiko kita usahakan nilai yang paling rendah. Nah, artinya di sini kita butuh pelatihan. Pelatihan sebagai penanggung jawab pemadam kebakaran atau emergency response team. Itu bervariasi tergantung dari berbagai faktor tadinya. Ya, artinya dengan kebijakan-kebijakan yang memadai, yang presisi, ya harapannya adalah dapat meminimalkan risiko dari hasil identifikasi dan pengontrolan bahaya. Demikian Pak Arif closing-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sapta, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di webinar hari ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman mengisi absensi dan juga masuk ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk mendapatkan link registrasi webinar selanjutnya. Nah, seperti janji saya tadi di awal ya, kita akan berikan satu door prize untuk teman-teman yang beruntung, yaitu tentang buku regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Media Tama Academy, dan untuk ongkos kirim nanti ditanggung pemenang. Silakan buat teman-teman semuanya yang nanti namanya muncul, silakan klik raise hand ya, kita putarkan. Oke. Selamat kepada Mahrus Aldiansyah. Apakah ada? Oh, tidak ada. Kita putarkan lagi.
Habib. Oh, Habib juga tidak ada nih, sudah pada keluar nih. Kita putarkan sekali lagi. Siapakah yang akan menerbitkan buku regulasi Undang-Undang K3? Herlangga juga tidak ada nih. Wah, ini pada kemana ini? Oke, kita putarkan. Nah, ini kesempatan buat teman-teman yang masih hadir nih hari ini. Semoga, apakah ada Rizky Pranata? Rizky Andika nih adanya. Oke, kita putarkan sekali lagi. Orang nih. Maniur, apakah ada Maniur? Maniur juga tidak ada lagi ya, saudara-saudara. Putarkan sekali lagi. Oke, terakhir akhirnya ada ya. Selamat kepada Pak Frankie Roberto mendapatkan 1 door prize buku regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Mediatama Academy. Ya, nanti akan dihubungi langsung oleh tim Mediatama di hari kerja dan ongkos kirim ditanggung pemenang. Baik, terima kasih Pak Sapta, terima kasih teman-teman terima kasih Pak Arif. di webinar hari ini, dan jangan lupa untuk join ke dalam grup Telegram untuk mendapatkan link registrasi webinar untuk selanjutnya. Baik, akhir kata saya mengucapkan terima kasih Pak Sapta, juga terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita manfaatkan dan juga bisa kita praktekkan di kehidupan kita, kehidupan nyata ya, dan juga di pekerjaan kita. Baik, akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Waalaikumsalam, sampai Sabtu jumpa. depan. Terima kasih Ya. Pak Sapta. Sama-sama Pak Arif. Tapi ilmunya jangan dipakai Pak kalau emergency response plan Pak. Kalau mitigasi boleh dipakai, tapi kalau IRT-nya jangan dipakai. Ada bencana nanti. Ada bencana. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke.